Baik, selamat sore semuanya teman-teman sekalian, saudara-saudara. Eh, Iya, hari ini pada tanggal 15 April 2020, Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB akan mengadakan diskusi online kembali ya. Dulu pakai pistol, dokter mesti Diskusi kali ini yang kedua ya, setelah kemarin Prof. Yasraf nggak usah. memaparkan tentang sebagian tulisannya di Kompas. Hari ini kita akan uh, narasumber kita adalah Dr. Acep Iwan Saidi. Beliau juga beberapa minggu yang lalu menulis tentang corona. Tulisan beliau membahas corona dari sudut pandang keilmuan beliau, yaitu semiotika. Ya. Dan kali ini virus kita anggap corona itu semacam mahkota gitu ya, secara definitifnya seperti itu. Itu dipandang dari segi culture ya. Jadi bagaimana virus itu bisa kita anggap sebagai tanda gitu. Dan jika virus itu tidak kasat mata, maka virus yang kita anggap sebagai mahkota tadi itu adalah semacam konotasi ya. Maka corona itu kita anggap sebagai konotasi dan saat ini kita anggap menjadi makna literal ya, di mana corona itu menjadi nama virus. Ya, perubahan dari konotasi ke denotasi ini menjadi virus itu kita anggap sebagai mitos seperti itu. Bagaimana uraian selengkapnya mungkin kita langsung saja kita serahkan pada Bapak Acep Iwan Saidi untuk menjelaskan. Baik, silakan. Waktu kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Yurip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua, selamat sore. Selamat sore, Pak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita akan tentu saja berdoa terus kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap ada di dalam lindungannya. Ya, seperti yang tadi pernah dijelaskan oleh Mas Yurip bahwa saya memang pernah menulis di harian Kompas ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman sudah membaca tulisan itu tanggal 6 April kalau tidak salah dengan judul Semiotika Corona ya. Nah, tulisan itu sebenarnya sudah saya kembangkan lagi karena ada teman dari Jakarta yang dari penulis satu mau menerbitkan buku tentang hal ihwal yang berkaitan dengan corona ini ya. Yang tulisan itu diminta, yang di Kompas itu kemudian saya coba kembangkan. Saya kemudian membuat satu tulisan yang judulnya Semiotika Corona, Mitos Saintifik dan Sumber-sumber Ketakutan ya. Saya belum bisa share tulisan itu karena harus terbit dulu gitu ya. Balai Pustaka kalau tidak salah yang menerbitkan buku itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat buku tersebut akan terbit ya. Nah, baiklah, saya akan coba menjelaskan problematika ini ya, atau persoalan ini atau kasus yang sedang kita hadapi, musibah yang sedang kita hadapi bersama ini. So, kita sedang berada di dalam musibah saat ini di dalam perspektif dalam perspektif kebudayaan tentu saja ya. Dalam ini secara spesifik saya ingin melihat dari satu pendekatan yang sejauh ini memang saya pelajari, yaitu semiotika ya. Nah, saya tentu saja tidak akan detail ya menjelaskan tentang semiotika itu. Saya akan mengembangkan analisis ini dari teori-teori dasar saja sebetulnya ya. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa virus corona ini ya, yang kemudian melahirkan penyakit COVID-19 ini memang terus merangsek menjadi teror ya, menjadi teror global. Akhirnya Pak Yasraf kemarin sudah menjelaskannya dengan sangat baik ya. Dia menyebar terus-menerus ke berbagai negara di dunia ini, kemudian menimbulkan ketakutan yang luar biasa tentu saja ya. Pertanyaan kita adalah kenapa ketakutan itu timbul, dan menurut saya teror ini melebihi teror global internasional ya yang sejauh ini kita pahami.
kalau teror politik global itu menimbulkan ketakutan-ketakutan pada tingkat negara secara politik ya dalam wacana perebutan kuasa global. Nah, teror COVID-19 ini melampaui itu ya. Saya kira ini teror yang sebetulnya. Kenapa? Karena dia membidik, menurut saya, membidik satu titik paling penting di dalam kehidupan kita manusia, yaitu ketakutan pada kematian gitu ya. Jadi saya kira inilah yang menyebabkan manusia di dunia, di bumi ini menjadi panik ya. Karena titik itu yang terbidik ya. Sisi paling dalam dari perasaan kita adalah ketakutan pada kematian. Ya menghadirkan sesuatu yang terus-menerus kita lupakan ya. Baik disadari ataupun tidak disadari ya, kematian itu sesuatu yang kita lupakan, kita usaha dilupakan ya. Semacam mekanisme harapan menuntut masa depan itu adalah melupakan kematian. Meskipun dalam Islam ya, ya keyakinan dalam agama saya bahwa tanda orang cerdas itu ya justru orang yang selalu mengingat kematian gitu ya. Tetapi faktanya bahwa ya saya kira itu ada di dalam hadis, dijelaskan oleh hadis riwayat Ibnu Majah ya, bagaimana salah satu tanda orang cerdas adalah selalu mengingat kematian. Tapi memang faktanya kita berkebalikan dari itu. Dan virus corona ini dia bukan hanya menghadirkan ingatan itu ya, dia bukan hanya menghadirkan ingatan kita pada kematian, gitu. Tapi dia menghadirkan kematian itu di depan mata gitu loh. Ya. Dia menghadirkan kematian itu di depan mata dan itu yang menurut saya menimbulkan kepanikan pada kita, ketakutan. Ya. Jadi secara semiotik saya sendiri melihat bahwa kematian itu tidak ada pusat dari segala tanda ya. Dia sangat misterius dalam pengertian dia diyakini ada, tetapi kita merasakan dia tidak akan terjadi. Menurut saya ini adalah satu tanda yang saya katakan tadi misterius, tetapi pada saat yang sama dia menjadi pusat tanda karena dia menghubungkan segala hal yang terputus ya. Ingat pada kematian adalah ingat kepada berbagai soal yang dalam banyak hal terputus, nyambung dan seterusnya, ketakutan itu, discontinue, disorder dan terusnya ya. Jadi saya ingin katakan bahwa kematian menjadi pusat tanda. Lalu apa sebetulnya virus corona itu sendiri ya? Saya pikir kita sudah tahu semua tentang itu ya. Apa itu virus corona? Siapa itu? Dahlan Iskan pernah menulis, kalau tidak saya baca selewat tentang semua dari kita sekarang sudah menjadi corona gitu ya. Jadi semua sudah tahu. Kita awam mengetahui bahwa virus itu sendiri adalah satu makhluk tak kasat mata, tadi sudah disinggung oleh Mas Yurip ya. Meskipun sains sebetulnya masih memperdebatkan hal itu, mungkin di antara teman-teman ini ada yang spesifikasinya di situ ya, spesialisasinya di situ. Yang saya tahu bahwa sains juga masih memperdebatkan itu. Dia sebagian mengatakan bahwa itu di ranah biologi, tetapi sebagian yang lain adalah di ranah kimia ya. Nah, dan ada juga yang mengatakan di irisan pada keduanya. Lalu kalau dia berada pada irisan di keduanya, apakah dia semacam makhluk aliens gitu kan? Nah, tentu saja orang sains yang bisa menjelaskan ini ya. Kita tidak akan membicarakan itu lebih jauh. Saya tidak akan membicarakan itu lebih jauh. Kita akan melihat sekali lagi virus corona ini sebagai tanda ya. Kenapa? Karena kita akan melihatnya, saya akan melihatnya dari perspektif ilmu tanda, yaitu semiotika ya. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang semiotika itu karena mungkin teman-teman yang ikut diskusi ini juga dari berbagai disiplin ya. Ya, secara sederhana semiotika adalah ilmu untuk menafsir tanda ya. Itu secara sederhana gitu. Pertanyaannya kemudian apa itu tanda gitu ya. Nah, di sini virus corona tentu saja di dalam ilmu menafsir tanda kita sikapi atau saya sikapi sebagai tanda itu sendiri. Nah, virus corona sebagai tanda itu apa gitu. Jadi pertanyaan pertamanya apa itu tanda? Nah, tanda secara sederhana adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain tentu saja itu ya. Itu pemahaman yang paling sederhana tentang tanda. Ya. Nah, ada banyak yang mengelaborasi teori ini ya.
ada dua tokoh yang menjadi pelopor teori semiotika ini. Satu sisi yang berkembang yang berdasarkan ilmu bahasa itu ada Ferdinand de Saussure ya dari Prancis, kemudian sisi lain ada yang mengembangkannya dari logika atau dari matematik, filsafat logika, yaitu Charles Sanders Peirce di Amerika. Nah, kemudian juga ada dikembangkan oleh banyak pemikir lain ya. Antara lain yang ingin saya gunakan lebih banyak di sini adalah yang dikembangkan oleh Roland Barthes ya. Barthes menyebut antara lain bahwa tanda itu adalah hubungan antara penanda dan petanda ya. Signifier dan signifier. Jadi penanda adalah sesuatu yang menandai ya. Kemudian petanda adalah yang ditandai itu sendiri. Nah, kita akan berbicara bahwa virus sebagai penanda dan kemudian menandai konsep tertentu. Ya. Nah, tetapi nanti pembicaraan kita saya akan lanjutkan kepada ruang ya, karena virus ini kemudian mengidentifikasi ruang ya, mengidentifikasi hubungan-hubungan kita di dalam ruang. Maka nanti saya akan gunakan semiotika proxemic ya untuk melihat ini, semiotika ruang yang antara lain dikemukakan oleh Edward T. Hall ya. Tapi mungkin tidak akan terlalu banyak saya menjelaskan itu ya. Hanya sekedar untuk melihat bagaimana posisi kita di dalam ruang akibat dari virus corona ini. Ya. Nah, kita mulai dari virus sebagai tanda itu ya. Virus sebagai tanda. Pertama-tama yang harus kita lihat adalah bahwa definisi tentang virus itu ya adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tadi dijelaskan oleh Mas Jurip itu ya. Nah, kalau dia sebagai sesuatu yang tidak kasat mata atau tidak terlihat oleh mata, maka secara semiotik dia tidak ada gitu. Dia tidak ada. Jadi karena semiotika itu mengidentifikasi tadi penanda. Kalau penanda dia harus real ada meskipun dia sebagai sebuah bahasa gitu ya. Jadi dia teraba tangible gitu ya. Atau terlihat atau terdengar gitu ya. Nah, virus ini ya memang terdengar tetapi objeknya karena tidak kasat mata itu menjadi tidak ada. Jadi secara visual dia tidak ada. Nah, lalu kapan dia ada? Nah, dia ada ketika sains melihatnya melalui mikroskop ya. Nah, ya kita tahu itulah ya. Selama ini mikroskop elektron mungkin ya yang bisa melihat virus itu. Nah, lalu kita bisa melihat kemudian wujud dari virus itu ya. Nah, itulah kemudian kita akan menemukan tanda itu. Jadi virus itu bla 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 di situ ya. Nah, barulah kita melihat ketika bermain bahwa tanda itu kemana kemudian konsepnya, petandanya apa ya. Nah, kalau begitu maka sejak awal sebetulnya virus itu sudah merupakan image gitu loh ya. Dia sudah merupakan image. Kenapa? Karena dia hadir melalui layar mikroskop. Ya, dia hadir kepada kita dalam kasat mata itu melalui layar mikroskop. Nah, sesuatu yang dipotret oleh layar mikroskop itu ya itu image ya. Nah, kalau dia image maka dia bukan yang aslinya kan gitu ya. Jadi seperti kalau kita bercermin kemudian kita melihat kita di dalam cermin, yang di dalam cermin itu kan bukan kita ya, tapi itu adalah image kita ya. Sebab itu maka virus dalam mikroskop ini adalah image pada tingkat pertama ya, dalam perspektif Barthes gitu ya. Dia image pada tingkat pertama. Kita melihat sebagai sebuah image ya. Nah, kemudian dari situ kita membayangkan virus itu ya, karena virus itu berbentuk ya corona crown itu ya sebagai mahkota, tonjolan-tonjolan proteinnya sebagai seperti mahkota itu kemudian disebut corona. Nah, lalu kan dianalogkan ya virus sebagai image itu dianalogkan pada corona. Maka di situ dia menjadi konotasi ya. Sesuatu yang sudah jadi konotasi tadi di tingkat awal sebagai image kemudian dikonotasikan lagi sebagai sebuah mahkota ya. Nah, pada tingkat itu maka virus corona setelah dia dinamai corona dia menjadi image pada tingkat kedua gitu ya. Jadi virus corona dengan demikian adalah image di atas image gitu loh ya. Image di atas image. Jadi kita membayangkan satu virus yang seperti corona itu berdasarkan image yang dipantulkan atau yang dipotret oleh oleh lensa mikroskop itu. Jadi image di atas image. Nah, disitulah kemudian kita mulai bermain dengan semiotika gitu loh ya.
Jadi penamaan atas corona ya itu dalam semiotika disebut mendenot ya, mendenosati, memberikan makna denotasi gitu ya. Nah, di sini ada yang menarik kemudian real sistemnya sekali lagi ya. Real sistem dari virus itu tidak ada karena tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat. Kemudian dia dilihat lewat mikroskop kemudian diberi nama corona. Nah, ini proses mendenot. Nah, yang menarik adalah kalau kita denotasi itu ya, saya jelaskan. Maaf, denotasi itu adalah makna harafiah ya. Kita tahu semua, saya pikir itu ya. Denotasi adalah makna harafiah, makna kamus gitu ya. Dia makna kamus. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca kamus, baik itu kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, Anda silakan cek ya. Kamus itu mendefinisikan virus itu ya kan sebagai wujud gitu loh ya. Tapi kamus mendefinisikan virus sebagai makhluk, di situ dikatakan ya. Coba Anda buka dictionary misalnya. Nah, apa namanya? Di situ dikatakan bahwa virus itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat, gitu kan? Yang baru bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron gitu ya. Nah, jadi kalau begitu maka denotasinya ya, denotasinya itu tidak mengidentifikasi wujud gitu ya. Tapi alih-alih begitu dia mengidentifikasi sesuatu yang tidak ada gitu loh ya. Jadi tidak terlihat ya. Makhluk yang tidak terlihat gitu ya. Jadi dia dari real system kemudian dinamai corona diberi nama itu ya pada kita membayangkan itu mendenotasi tapi ternyata denotasinya adalah sesuatu yang tak ada itu ya baru kemudian ketika dinamai corona ya kemudian atau ketika kita membayangkan tadi di image itu kita muncul wujud virusnya itu ya kemudian wujud corona jadi seperti juga tadi dari sisi image bahwa virus itu adalah virus corona itu adalah image yang berlapis, ya image di atas image, maka dari perspektif semiotika pada proses penamaan ya yang metaforik ini, maka dia menjadi tanda di atas tanda ya. Jadi virus corona dalam perspektif semiotika dia menjadi tanda yang berlapis ya. Jadi tanda di atas tanda gitu loh ya. Tanda di atas tanda. Nah, ini menarik menurut saya ya. Jadi kita membicarakan sesuatu yang secara saintifik memang telah teridentifikasi makhluknya atau wujudnya entitasnya seperti apa. Tetapi dari sisi kultur sebetulnya itu adalah image tadi ya, tanda di balik tanda. Dan siapa yang bisa menjelaskan tanda itu ada, maka sign gitu. Maka saya ingin mengatakan bahwa ini adalah tanda saintifik ya. Jadi virus corona adalah image saintifik. Secara semiotik dia adalah tanda saintifik. Tanda saintifik dalam konteks virus maka dia adalah tanda di atas tanda. Kan? Virus corona adalah tanda di atas tanda atau tanda yang berlapis. Nah, yang menarik adalah kalau kita bandingkan sains ini dengan kultur masyarakat kita di masa lalu. Bayangkanlah Anda tentang makhluk halus ya. Kita bayangkan tentang makhluk halus. Ambil contoh misalnya leak ya atau rangda di Bali gitu. Ya. Nah, rangda itu sama ya sesuatu yang tidak kasat mata pada mulanya gitu ya, pada awalnya. Cerita-cerita kita mendengarnya di dalam cerita itu ya. Jadi ruh jahat ya, sesuatu yang tidak ada sebagai sebuah tanda gitu. Kalau saya tanya kepada Anda, apakah Anda pernah bertemu dengan rangda misalnya ya? Apakah Anda pernah bertemu dengan hantu? Apakah Anda pernah bertemu dengan roh jahat itu? Saya pikir sebagian besar mungkin akan menjawab tidak pernah. Kan? Tapi Anda bisa menjawab bahwa saya pernah melihat itu di dalam film. Ya. Saya pernah melihat itu sebagai sebuah patung. Saya pernah melihat itu sebagai sebuah topeng. Ya. Saya pernah melihat itu sebagai komik dan seterusnya. Gitu kan? Nah, kalau begitu maka dia menjadi sebanding dengan virus tadi ya. Kalau virus image-nya muncul karena proses saintifik melalui melalui mikroskop itu, maka kalau rangda atau roh jahat itu image-nya muncul dari kultur ya, dari cerita dari film tadi, dari komik, patung dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka sebetulnya
dalam perspektif teropong kebudayaan ya, dalam perspektif kebudayaan, maka rangda itu tadi atau leak itu tadi dia image gitu loh ya, image. Jadi ketika dia didefinisikan sebagai rangda bla bla bla, dia image pada tahap pertama ya. Kemudian berikutnya dia akan masuk rangda sebagai makhluk yang menyeramkan dan lain-lain itu ya. Dalam kebudayaan kita kan sesuatu yang jahat pasti menyeramkan gitu ya. Berbeda nanti dengan virus corona itu ya. Nah, dalam kebudayaan kita yang jahat itu menyeramkan. Jadi kan menjadi image lagi ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa rangda pun menjadi image di atas image itulah. Pertanyaan kita adalah siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan kalau kita kembali ke virus tadi, untuk menjelaskan bahwa virus itu ada. Ya tentu yang bisa menjelaskan bahwa virus itu ada adalah para saintis gitu ya, para ahli sains dengan peralatan modernnya. Pertanyaannya kemudian siapa yang bisa menjelaskan bahwa rangda itu ada, bahwa leak itu ada? Ya tentu saja adalah di sini adalah orang yang punya kompetensi di bidang itu. Ya kita sering menyebutnya apa namanya dukun lah, kita sering menyebutnya apa namanya orang pintar lah, pawang lah dan seterusnya. Jadi dalam zaman yang berbeda, menurut saya saintis dan para pawang ini menjadi levelnya menjadi sama, hanya zaman yang berbeda gitu. Nah keduanya ini, kalau tadi katakan bahwa virus corona itu sebagai mitos saintifik, maka rangda ini dia mitos antropologi gitu ya. Jadi sebetulnya di level sama gitu ya, tetapi memang ruang dan waktunya yang berbeda. Dan mitos yang kita kenal, apa namanya, atau yang sering kita apa namanya sebutkan orang lalu tentang mitologi, pada zamannya kan belum tentu mitos gitu ya. Pada zamannya belum tentu mitos. Umar Yunus, salah seorang pemikir dari Malaysia, mengatakan bahwa mitos pada zamannya adalah juga realitas. Ya. Jadi mitos saintifik hari ini atau fakta saintifik hari ini mungkin 1000 tahun ke depan akan jadi mitos sebagaimana kita melihat mitos di masa lalu gitu ya. Jadi apa namanya itu yang menarik ya. Jadi virus itu menjadi makhluk halus gitu ya. Menjadi makhluk halus. Dia menjadi mitos saintifik. Dalam hal ini Barthes mengatakan bahwa mitos itu adalah sebuah model artikulasi, model pengucapan ya. Jadi kalau virus dia diucapkan oleh sains, tapi kalau rangda makhluk halus dia diucapkan oleh kultur, oleh kebudayaan ya, oleh kebudayaan. Jadi artikulasi culture dan artikulasi saintifik ya. Itu apa namanya perbedaannya. Tapi kedua-duanya adalah mitos dalam perspektif Nah, kemudian kita lihat karakter dasarnya ya. Karakter dasar yang tadi saya sebutkan di awal yang apa namanya yang menjadi teror itu ya. Apa karakter dasar dari virus ini setelah dalam image itu ya, image saintifik itu karakter dasarnya membunuh tentu saja ya. Karakter dasarnya membunuh. Sama juga dengan rangda itu karakter dasarnya adalah membunuh tentu saja ya. Karakter dasarnya dua-duanya membunuh dan ini karakter dasar yang menjadi denotasi sebetulnya ya. Karakter dasar yang konotatif itu kemudian menjadi denotasi. Titik inilah yang paling menakutkan seperti saya katakan tadi bahwa dia menyerang titik paling dalam dari perasaan manusia itu ketakutan pada kematian. Dan ini diakibatkan oleh apa namanya oleh virus itu ya, dalam ini virus corona itu. Seperti orang masa lalu oleh rangda atau oleh leak ya. Nah, tetapi bagaimana wujud visualnya kalau kita lihat ya? Tentu karena dia potret ya. Image yang dipantulkan oleh potret ya, ketika klik di potret maka dia menjadi dalam tanda kutip dia menjadi sangat presisi gitu loh ya. Dia representatif ya, terstruktur banget kalau kita lihat foto-foto yang tersebar apa namanya di berbagai media tentang virus ini kan sangat terstruktur banget ya. Dia copy yang sempurna ya, imitasi yang sempurna gitu ya, karena memang dia menggunakan dalam hal ini apa namanya foto ya, dalam hal ini teknologi ya. Jadi dia representasi ya, representasi dari apa namanya realitas itu ya. Tetapi dia tidak autentik ya. Dia tidak autentik. Kenapa ya? Karena dia dimediasi oleh apa namanya? Oleh layar itu tadi, lensa mikroskop itu tadi ya.
dan dia tidak auratik gitu ya. Jadi dia berada pada post auratik. Kalau Anda perhatikan gambar-gambar image virus yang berkembang di layar komputer Anda dan lain-lain, itu kan tidak ada aura sebetulnya ya. Yang kita tahu bahwa dia menakutkan, menimbulkan kematian itu referen di kepala kita, tapi gambarnya sendiri tidak punya aura, jadi dia post auratik. Karena dia memang produksi dari yang tidak ontetik hasil tangan gitu ya, berbeda dengan lukisan misalnya ya. Nah, ini yang disebut dalam semiotika sebagai motivated sign ya. Jadi sign yang termotivasi secara natural ke dalam hubungannya ke dalam realitas, kan? Jadi dia scientific terdefinisikan oleh sign. Jadi penampilan visualnya, mohon maaf, ya karena saya selalu menganalisis pada wilayah visual ya, tapi hari ini saya tidak bisa menampilkannya di sini. Jadi secara visual seperti itu gitu ya, seperti itu. Dan karakter visualnya seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Rangda ya, dengan Rangda yang mungkin kita temukan sebagai patung, sebagai gambar, lukisan dan lain, itu memiliki perbedaan. Nah, dia lebih liar gitu ya. Kalau Anda lihat dia lebih liar, ekspresif, dia lebih ekspresif, lebih liar ya. Kemudian dia mengikuti karakter dasarnya di dalam pijakan kebudayaan. Apa karakter dasarnya? Kan tadi membunuh, artinya jahat gitu ya. Dia jahat. Nah, penjahat di kita itu selalu menyeramkan gitu ya. Maka Rangda itu menjadi sangat menyeramkan atau menjijikkan ya, menakutkan. Yaitu karakter dasar pembunuh ya, yang membunuh di dalam konteks antropologis, dalam konteks kebudayaan. Berbeda dengan virus tadi, dia tidak menakutkan ya. Tadi saya katakan di awal bahwa pembunuh zaman modern kan tidak harus menyeramkan gitu ya. Pembunuh modernisme tidak harus menyeramkan ya. Dia bisa perlente, dia bisa memakai dasi dan seterusnya gitu ya. Tetapi pembunuh dalam konteks kultur, dalam konteks kebudayaan itu memang jahat, itu menyeramkan ya. Dan dia punya aura ya, dia auratik. Karena kalau kita lihat lukisan tangan gitu ya. Kalau kita lihat patung dan lain, itu memang autentik tangan ya yang mengerjakannya. Kecuali kalau dia sudah dipoto ya. Kalau dia sudah dipoto. Jadi pada tahap awal dia menjadi sangat auratik karena dia memang autentik. Jadi dia menjadi tanda apa? Di dalam semiotik dia menjadi tanda mana suka arbitrer, tetapi dia berbasis pada kultur gitu ya. Jadi kebebasan ekspresif yang berbasis kepada kultur yang munculnya itu ya. Jadi dia cultural dan terdefinisikan oleh budaya. Kalau virus corona itu scientific dan terdefinisikan oleh sains, kalau Rangda atau hantu itu cultural dan terdefinisikan oleh kebudayaan. Nah, itu hal-hal kalau kita identifikasi wujudnya, ya. Nah, saya coba bandingkan dengan di dalam makhluk lain, di dalam kebudayaan kita, ya, karakternya seperti apa. Nah, itulah yang kemudian saya katakan tadi karakter dasar makhluk ini yang kemudian menimbulkan ketakutan. Nah, karakter dasar yang membunuh ini. Nah, kemudian karakter itu kemudian makin membesar ya. Image tentang membunuh, image tentang mematikan itu makin membesar karena memang fakta kematiannya ada. Gitu, ya. Fakta kematian ada. Kemudian di sisi lain juga ada fakta lain ya. Ada fakta lain bahwa sains belum menemukan obat COVID-19 gitu loh ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi yang pertama, kalau misalnya tidak ada fakta kematiannya, meskipun dia dianggap mematikan, mungkin kita tidak akan terlalu takut. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada obatnya, ya, meskipun dia membunuh, ya, kita punya harapan di dalam ruang rasionalitas kognitif, ya ada obatnya gitulah, logik gitu kan, tenang aja ada obatnya kan gitu, ada penyebab yang besar. Jadi itu ya, yang ketakutan itu kemudian kepanikan kita terhadapnya semakin membesar gitu ya. Kemudian yang lain adalah tadi fakta tidak kasat matanya itu ya. Jadi kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak ada. Ya.
Jadi kalau kita berperang dengan musuh yang tidak terlihat, dan itu tentu yang sangat membahayakan gitu ya. Jadi kita menghadapi sihir gitu ya, seolah-olah kita menghadapi sihir ya, black magic ya, jadi magic hitam gitu ya. Jadi itu yang kemudian membuat kita masuk ke dalam ruang kekosongan pada hayalan-hayalan tentang kematian dan seterusnya, yang itu menimbulkan ketakutan luar biasa ya, seperti orang ada di dalam ancaman sihir ya. Dan sihir itu juga image ya, sihir itu juga image. Sihir itu adalah sesuatu yang ada mulanya tidak kasat mata ya. Tidak kasat mata, kemudian ketika sihir membalikkan mata manusia. Lagi-lagi kalau dalam keyakinan agama saya, dalam Islam, Anda bisa baca surat Al-A'raf ayat 116. Dijelaskan bahwa dalam kisah Musa ya, dalam kisah Musa. Jadi para penyihir itu membalikkan mata orang gitu loh ya. Kemudian dihadirkanlah makhluk yang paling menakutkan, yang menakutkan ular itu. Dan saya kira mukjizat Musa pada situ untuk menjelaskan bahwa itu memang tidak ada gitu loh. Tuhan tongkatnya Tuhan berfirman, kemudian Musa menghabisi itu dengan firman Tuhan gitu. Dari tongkatnya itu. Jadi memang image ya, sihir itu image, citra gitu loh ya. Saya lupa mengatakan bahwa image yaitu citra, pencitraan ya. Dalam kepemimpinan politik para pejabat mencitrakan itu dia sedang menyihir gitu. Ya kalau sedang menyihir, dia sedang menampilkan realitas yang tidak ada di dalam dirinya, kan gitu ya. Jadi dia mencoba mengelabui mata publik dengan penampilannya atau dengan apa yang dikatakannya. Jadi dia sedang melakukan sihir kontemporer gitu ya. Jadi tidak ada dalam realitasnya, dia cuma hadir mengelabui mata kita. Nah, itu yang menimbulkan ketakutan yang berlipat ya. Nah, ada satu hal lagi yang ketakutan itu semakin menggelinding berlipat terus, itu ketika image ini ya, virus ini masuk ke dalam satu ruang yang dimana kita sedang berada di dalamnya, yaitu ruang cyber gitu ya, ruang cyber media gitu kan, atau media cyber itu cyber media. Nah, inilah yang kemudian menggelindingkan ketakutan itu semakin besar ya. Dan sebetulnya kalau kita pilah media ini ya, menjadi dua lah katakan. David Holm menyebut ada media pada media pertama dan media kedua gitu ya. Media pertama itu yang konvensional dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara media konvensional saja ya. Nah, bagaimana berita tentang tentang virus ini, tentang kematian dan ini kan diekspos sedemikian rupa gitu ya. Diekspos sedemikian rupa. Kalau saya baca berita hari ini bahwa dalam bulan Maret itu ada 277.000 berita tentang corona. Jadi di Indonesia ya. Jadi dihitung sehari itu 7.000 berita tentang itu ya. Indonesia yang terbesar itu memberitakan adalah grupnya Tribun, yang disebutkan di dalam informasi itu. Kemudian yang kedua adalah Kompas Online ya. Jadi bagaimana berita ini diekspos terus, dan kemudian berita ini menyeleksi juga ya dalam media konvensional. Menyeleksi apa menyeleksinya? Antara lain seperti yang ditulis oleh Michael Levitt itu ya, yang pemenang Nobel itu. Jadi dia menyeleksi pemberitaan tentang tokoh-tokoh yang meninggal, selebriti, politisi, dan seterusnya ya, orang-orang terkenal itu yang diekspos terus, dan itu yang kemudian menyerang secara psikologis pada kita, menimbulkan ketakutan yang lain gitu ya. Ternyata orang-orang tokoh dan lain itu juga mati tidak bisa, apalagi kita misalnya kan menjadi seperti itu ya, secara tidak sadar ingatan kita ke sana. Jadi itu bahkan berita konvensional ya. Kalau kita masuk ke cyber media ya. Nah, di cyber itu berita kan kita tahu menjadi dia beranak pinak, bermetamorfosis gitu kan. Karena di dalam cyber media berita itu konsentrasinya bukan pada transmisi pesan gitu loh ya. Bukan pada perspektifnya, angle-nya itu bukan pada bagaimana pesan tersampaikan gitu. Tapi bagaimana pesan itu menjadi ritual gitu loh ya, ritual view gitu ya. Jadi dia dirayakan terus menerus oleh siapa ya, oleh kita juga sebetulnya ya.
Jadi berita tentang kematian itu bukan pure berita tentang kematian, tapi drama tentang kematian. Gitu, ya. Berita tentang kematian adalah drama tentang kematian. Gitu. Dia beranak pinak terus, dia menjadi meme, ya, gen yang terus beranak pinak, bermetaporfosa dan terus, gitu kan. Dan itu bergulung terus, gitu, ya. Dan belum lagi dia kemudian menjadi tumpang tindih dengan informasi, ya. Informasi tumpang tindih, kemudian belum lagi bergabung dengan simulakra, dengan hoax, ya, dan seterusnya gitu. Jadi inilah tentunya yang menyebabkan ketakutan yang memang dasarnya sudah menyebabkan kita takut. Kemudian terkelola sedemikian rupa oleh media, baik media konvensional maupun media online atau media cyber ini, sehingga seperti itu. Jadi kalau kita lihat kalau kita kembali ke Rangda itu tadi, ya, bagaimana dia menyebar melalui cerita, bagaimana dia menyebar melalui dongeng-dongeng, melalui folklore dan lain-lain. Nah, itu kan dalam tradisi lisan masyarakat masa lalu, ya, tradisi lisan. Dan hari ini juga di kita masih berkembang, ya. Si Walter Jeong mengidentifikasi ada tradisi lisan primer, itu tradisi lisan di mana orang belum mengenal tulisan sama sekali di masa lalu. Itu kemudian cerita dari mulut ke mulut. Tapi kemudian ketika masuk ke tradisi lisan sekunder di mana orang sudah mengenal tulisan, tapi lisan kita terus main, gitu loh, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tradisi lisan digital, ya. Saya pernah menulis ini juga di Kompas tahun lalu kalau tidak salah tentang tradisi lisan digital. Jadi saya menyebutnya tersier, ya. Jadi dari primer, sekunder, kemudian tersier. Jadi bagaimana kemudian ini menjadi obrolan yang terus-menerus, ya, yang sadar atau tidak sadar itu menebalkan ketakutan. Meskipun pada titik tertentu hari ini misalnya, ya, 3 atau 4 hari yang lalu Bibi yang membantu di rumah saya pergi keluar, kemudian di luar dia menyaksikan orang kok sudah banyak gitu di luar. Kemudian dia mengatakan pada saya, apakah corona itu sudah selesai gitu ya. Siangnya saya keluar juga untuk membeli makanan ikan karena agak jauh, jadi saya keluar. Nah, ternyata memang ramai juga tuh di jalan dan sebagainya. Nah, ya tentu ini harus dibuktikan dengan riset juga, ya. Saya melihat jangan-jangan kita sudah imun gitu, ya. Kita sudah punya imunitas, imun terhadap informasi gitu. Jadi karena imun terhadap informasi itu kita terbiasa dalam ketakutan gitu. Jadi mungkin ini fase kita terbiasa dalam ketakutan gitu. Seperti kita terbiasa dalam kejahatan, ya. Kita kan sudah terbiasa dalam kejahatan toh. Jadi melihat kejahatan maksud saya gitu. Jadi kejahatan di depan mata, ya, korupsi dan lain-lain, segala macam lah di depan mata kita, dan kita terbiasa dengan itu dan kita menjadi imun terhadap itu. Jangan-jangan juga kita sekarang menjadi imun dengan berita itu, ya. Jadi sebetulnya bukan tidak takut, bukan tidak khawatir, ya, tetapi dia sudah masuk menjadi semacam antibody gitu, ya kan. Jadi berbalik kemudian. Meskipun yang datang keluar itu, yang di jalan itu juga kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang memang mau tidak mau harus keluar rumah, Kalau tidak begitu maka tidak mendapatkan untuk makan dan seterusnya. Meskipun itu ada, tetapi yang nongkrong di kafe, ya, yang nongkrong saya lihat kemudian di abnormal dan lain itu banyak gitu loh, yang sambil rokok dan seterusnya. Itu kan artinya saudara-saudara kita yang, ya, dalam tanda kutip sudah tidak punya persoalan dengan masalah mencari untuk makan itu. Nah, saya pikir jangan-jangan mereka kena imun gitu, ya. Jadi terbiasa dalam ketakutan akhirnya menjadi tidak takut gitu, menjadi tidak khawatir. Padahal kita sedang ada di dalam keadaan bahaya gitu. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu, ya. Nah, oke, jadi saya melihat itu, ya. Dari sisi semiotika, bagaimana virus ini sebagai mitos saintifik dan kemudian dia melahirkan ketakutan-ketakutan, kemudian terkelola oleh baik media oleh konvensional maupun media online, ya. Nah, lalu kemudian kita akan melihat bagaimana ini disikapi, ya. Saya akan masuk, tadi saya katakan saya akan masuk ke dalam ruang, ya. Bagaimana ketakutan itu, ya, kepanikan itu dan fakta tentang kematian dan seterusnya dan selain itu kemudian mengidentifikasi posisi-posisi kita di dalam ruang, ya. Nah, dalam ruang itu ada dalam ilmu ruang, ya, proxemic itu ada 2 jenis ruang, ya. Ada yang disebut dengan ruang sosiopugal, ya. Ruang sosiopugal itu adalah struktur ruang yang cenderung memisahkan, gitu, ya. Struktur ruang yang cenderung
mengkondisikan orang untuk terpisah, untuk berpisah. Ya, jadi contoh sederhana misalnya kalau di stasiun itu ada kursi yang bertolak belakang, nah itu memisahkan ya, yang satu ke utara, yang satu ke ke selatan. Itu struktur ruang yang memisahkan orang terpisah ya. Kemudian yang kedua adalah sosiopetal ya, ruang yang cenderung menyatukan gitu loh ya. Mungkin ruang tamu Anda itu ya, atau ruang keluarga itu kan kursinya dipasang sedemikian rupa sehingga itu ada terkesan menyatukan, terkesan membuat orang untuk betah tinggal di situ dan seterusnya ya. Jadi itu dua struktur ruang. Nah, virus corona ini kemudian mengidentifikasi ruang itu ya. Kita tahu bahwa dia mengidentifikasi sosiopugal ya. Dia membuat orang terpisah gitu kan. Membuat struktur ruang yang terpisah. Jadi menyebar ya. Seandainya corona itu nama seorang artis cantik, mungkin dia menjadi sosiopetal gitu ya. Menyatukan gitu kan. Jadi ada si artis di situ, orang-orang berkerumun. Tapi kalau corona ini karena virus, ada corona di situ, meskipun kita tidak lihat, kita menyangka ada di situ, kemudian menyebar ya. Dan kemudian ini diidentifikasi dan kemudian disaintifikasi, masuk ke regulasi, muncullah misalnya apa yang disebut social distancing itu gitu loh ya. Jadi bagaimana kita harus menjauh ya. Bagaimana kita harus menjauh dari teman kita, dari saudara kita, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ini kan luar biasa sebetulnya ya. Luar biasa kenapa? Karena kita meyakini, sains mengatakan bahwa virus itu ada di kita atau ada di teman kita. Ya. Kita lihat bahwa virus itu ya konon ini katakanlah keluar dari kelelawar gitu ya. Sesuatu yang buruk gitu kan, katakan seperti itu. Meskipun kelelawar itu sendiri sebetulnya lagi-lagi kalau saya baca literatur Islam adalah satu hewan yang berdoa ketika Baitul Maqdis mau dibakar, kelelawar ini berdoa untuk agar tidak dibakar ya. Jadi makanya dia tidak boleh dibunuh gitu ya. Dia tidak boleh dibunuh si kelelawar ini ya. Jadi itu ada hadis yang menjelaskan kelelawar tidak boleh dibunuh karena seperti itu. Tetapi orang Arab juga mengidentifikasi yang lain bahwa kelelawar itu kotor gitu loh ya, kotor. Maka dia haram dimakan itu bukan semata-mata karena perintah tidak boleh dibunuh tadi, tetapi juga kotor gitu loh ya. Dia kotor, kita lihat dia sangat kotor, wajahnya buruk ya. Kemudian dia terbang malam hari mencari makan malam hari gitu kan, dan seterusnya. Jadi memang dari dalam katakanlah dalam tanda kutip tubuh yang kotor. Nah, yang kotor itu kan suka masuk ke dalam yang kotor ya. Kalau kita bayangkan ini ya, kalau kita bayangkan virus yang masuk ke dalam nyamuk ya, ada flu, ada demam berdarah, ada macam-macam itu ya, ada apa itu saya tidak hafal namanya gitu ya. Tapi ada virus yang dari dalam tubuh nyamuk itu yang menyebabkan sakit gitu kan pada kita. Sekarang yang menyebabkan, yang menularkan sakit itu adalah manusia, adalah kita gitu. Jadi saya ngeri membaca ini secara semiotis ya. Jadi bahwa betapa sudah kotor sebetulnya tubuh kita gitu loh ya. Jadi kalau dibaca dalam semiotika religius misalnya yang mengatakan kenapa kemudian saya harus tidak boleh ke masjid misalnya dalam keyakinan agama saya, maka karena tubuh saya sudah kotor gitu loh ya. Ini kan luar biasa ya. Tapi okelah kita lewati itu ya. Kita lewati itu. Di sini saya sedang mengatakan bagaimana dia mengidentifikasi posisi kita di dalam ruang supaya kita terpisah. Kemudian pemerintah muncul regulasi social distancing, kemudian sekarang penjarakan yang diperbesar, yang kemudian pada akhirnya juga sebenarnya lockdown di dalam di dalam istilah yang lain sebenarnya sama saja ya kalau kita lihat, meskipun mungkin tidak se ekstrem itu ya. Ini mengidentifikasi ruang itu ya. Nah, kalau kita kembali ke proxemic ya, ruang itu kan di dalam hierarki ruang, di dalam proxemic itu ya, dalam semiotika ruang itu disebut dengan ruang intim ya. Ruang intim itu ya katakanlah contoh realnya adalah di rumah kamar misalnya ya, privat dia ya. Jadi ruang pribadi, ruang intim itu ya, ruang pribadi. Jadi
kamar saya kira yang di rumah yang paling pribadi untuk orang modern ya. Kemudian di atas itu ada ruang personal itu ya. Ruang personal itu adalah tempat kita melakukan tindakan sehari-harian tapi sifatnya personal, masih dalam ruang misalnya di halaman rumah kita dan seterusnya, itu ruang personal. Nah kemudian di atas itu ada yang disebut dengan ruang sosial. Nah ini ya yang kemudian akan memunculkan social distancing itu ya, ruang sosial tempat aktivitas sosial ya. Jadi tempat berlangsungnya relasi sosial gitu ya, tempat berlangsungnya relasi sosial ya, kantor, kafe gitu kan, kemudian apa namanya pasar dan seterusnya ya, itu apa namanya ruang sosial. Nah di atas itu kemudian ada disebut dengan ruang global ya. Nah ruang global itu kebudayaan ya, kebudayaan. Karena dalam kebudayaan dia ada sistem, ada aturan, kemudian ada regulasi, ada kebiasaan-kebiasaan. Jadi saya orang Sunda tentu akan berbeda dengan orang Jawa, dengan orang Batak, dan itu aturan-aturan itu memisahkan saya sebagai orang Sunda dengan teman saya yang sebagai orang Jawa dari perspektif kebudayaan. Itu disebut dengan ruang global ya. Nah, apa yang kemudian terganggu oleh apa namanya oleh virus corona ini ya ruang sosial tentu saja ya, ruang sosial yang terganggu dan ruang global ya, ruang sosial dan ruang global. Nah, ya dengan social distancing itu berarti ruang sosialnya terganggu. Nah, ruang intim apakah terganggu? Saya tidak tahu. Apakah di antara keluarga kita ya? Kalau di antara keluarga kita yang sudah terjangkit biasanya kan juga harus bisa terpisah juga gitu loh ya. Tetapi umumnya memang di ruang sosial gitu ya. Nah, apa problemnya kemudian ya? Problemnya ketika ini di masyarakat kita ya, meskipun mungkin di masyarakat di belahan dunia lain juga terjadi ya. Akibat dari teridentifikasinya posisi-posisi kita di dalam ruang itu. Yang pertama yang harus kita lihat bahwa masyarakat kita adalah masyarakat kolektif ya. Nah, masyarakat kolektif itu dia masyarakat yang berkerumun gitu ya. Dia masyarakat yang senang berkerumun gitu ya. Senang pada kerumunan. Kemudian ya kita sudah terbiasa dengan istilah silaturahim gitu ya. Jadi ruang silaturahim yang terbangun di situ. Kemudian sisi lain satu lagi misalnya ruang religiusitas gitu ya. Nah, kita terbiasa dengan itu. Maka ketika social distancing ini diterapkan pada awal-awalnya kita lihat ya. Jadi orang tidak bisa dengan begitu saja terpisah gitu ya. Orang tidak mungkin di desa-desa, di kampung-kampung sekarang juga masih seperti itu. Saya tadi mendapat kiriman gambar dari kampung di WA grup SMP, SMA itu, teman-teman masih berkerumun juga gitu, ngobrol-ngobrol dan lain seperti itu gitu ya di tempat mereka. Nah ini kan persoalan kultur juga ya, persoalan kultur. Kemudian religiusitas ya, keyakinan. Pada awal-awal bagaimana meskipun MUI misalnya atau semua aliran katakanlah semua golongan Islam gitu kan sudah memberikan fatwa untuk tidak ke masjid. Itu pada titik akhir mungkin sampai sekarang masih ada itu ya. Nah, itu problem gitu ya, problem keyakinan religiusitas yang bertentangan yang dia memang berkebalikan dengan posisi-posisi dalam ruang modern tadi itu tadi ya. Kayak gitu kita secara saintifik kita mengidentifikasi bahwa itu akan menular ya. Dan itu memang terjadi faktanya seperti itu ya. Tapi dia berhadapan dengan ruang-ruang seperti tadi. Jadi ada semacam dalam tanda kutip perlawanan dari kultur itu ya. Kemudian makanya itu pada tahap awal kita melihat problem itu ya, Nah sekarang kalau kita lihat betulnya tulisan saya di Kompas mengusulkan istilah ini terlalu fisikal gitu ya, terlalu pure sosiologis. Jadi ya kehilangan kehilangan sentuhan humannya gitu ya. Jadi tidak ada sentuhan humannya, hilang. Jadi kemudian menjadi physical banget, menjadi scientific banget, hilang kulturnya. Nah, jarak 1 meter itu ya, praktik social distancing yang 1 meter. Kalau saya lihat ya, saya coba lihat di beberapa tempat di kantor-kantor misalnya di Tangerang, Jakarta, di Bandung, di Jawa Tengah dan seterusnya itu memang 1 meter ya. Ada
bangku yang satu dicoret gitu kan, dan seterusnya itu social distancing itu 1 meter ya. Jadi jaraknya harus 1 meter, jarak aman itu 1 meter. Nah kalau 1 meter sebetulnya kalau kita baca di dalam struktur ruang ya, Edward T. Hall itu 1 meter itu sebetulnya dia masih jarak personal ya. Jadi si Edward T. Hall itu mengidentifikasi ruang itu ada yang disebut dengan intimate ya, close. Nah close itu 0,5 meter lah kata-kata seperti itu. Dia ngitungnya dengan kaki ya, dengan beberapa kaki itu feet gitu ya. Itu intim ya, close ya kan, close banget ya, suami istri misalnya dengan anak-anak dan seterusnya itu ya. Nah itu ruang close intimate. Nah kemudian di atas itu dia menyebut tadi ruang personal ya. Nah ruang personal ini apa namanya itu 1 sampai 1,5 meter sebenarnya ya dari tadi. Nah dari sini menurut saya kemudian mengusulkan kalau kita gabung antara ruang intimate yang close itu dengan ruang personal karena dia masih dalam satu itu dan jaraknya kalau jaraknya 1 meter maka saya mengusulkan kata lain itu love gitu ya, jarak cinta gitu loh ya, jadi love distancing gitu. Jadi menurut saya istilah ini itu akan lebih human gitu loh ya, istilah ini lebih manusiawi, istilah ini menonjolkan titik kasih sayang itu ya. Jadi 1 meter itu bukan jarak sosial gitu loh, itu jarak cinta gitu dalam konteks virus corona itu. Apa itu cinta dalam konteks ini? Jadi saya memisah dari Anda 1 meter karena saya menyayangi Anda kan gitu, karena saya menyayangi Anda. Karena kalau kita tidak terpisah 1 meter gitu kan, maka mungkin saya akan menularkan penyakit kepada Anda atau Anda kepada saya. Nah, maka dari itu saya berpikir kenapa tidak jarak cinta atau love distancing ini gitu ya. Nah, lalu diberikan pengertian kepada masyarakat itu pada umum bahwa kita berjarak 1 meter tapi itu bukan memisahkan fisik kita, tidak memisahkan ruh kita, tidak memisahkan hubungan batin kita, tapi justru pemisahan itu malah menyatukan kita. Untuk apa? Agar kita bersama-sama melawan virus itu gitu loh ya. Kita sedang berada bersama-sama di dalam musibah, kita tidak tahu apakah kita akan terkena atau tidak, maka kita mari gitu kan. Mari kita lawan bersama dengan menjalin kebersamaan, kasih sayang dan seterusnya. Jadi saya kemudian mengusulkan istilah itu, mengusulkan love distancing itu ya. Nah, kemudian ruang ini kan juga kemudian mengidentifikasi posisi-posisi individu dalam hal ini terutama yang terjangkit oleh bukan yang terjangkit ya, yang terpapar atau berhubungan lah dengan virus itu. Maka kemudian munculkan istilah-istilah ya. Ada istilah ODP itu ya, orang dalam pengawasan atau pemantauan gitu ya. Kemudian ada PDP, pasien dalam pengawasan gitu ya. Kemudian ada isolasi ya, dan seterusnya. Menurut saya istilah-istilah ini kalau saya tarik ke dalam semiotikanya Saussure ya, Ferdinand de Saussure, kata-kata itu, pilihan-pilihan kata itu sudah lebih dulu digunakan oleh ranah yang lain gitu ya. Jadi misalnya pemantauan gitu ya, pemantauan, pengawasan itu kan istilah di dalam ranah kejahatan gitu loh, kalau menurut saya gitu ya. Orang diawasi, orang dipantau gitu loh ya, dan seterusnya gitu. Jadi wanted, orang yang dicari gitu ya. Jadi kalau begitu maka dia diidentifikasi sebagai orang yang membahayakan gitu loh ya. Orang yang membahayakan maka dia harus diawasi, dia harus dipantau, dia harus dan seterusnya gitu. Dia harus diisolasi dan seterusnya. Ya, isolasi itu kan sangat militeristik gitu. Jadi ini menambah ketakutan menurut saya, menambah ketakutan. Jadi saya mengusulkan mungkin ODP itu jadi OPT ya, orang yang potensial terpapar misalnya ya. Potensi misalnya seperti itu gitu. Mungkin isolasi itu diganti dengan perlindungan misalnya ya. Jadi nuansa bahasanya itu nuansa kasih sayang semua mestinya gitu loh. Bukan nuansa yang memisahkan gitu ya. Itu alih-alih dari itu harus membangun nuansa yang menyatukan ya, kekeluargaan, kolektivitas gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang diubah adalah fisiknya, bukan ruhnya gitu kan.
Itu yang menurut saya bagaimana dari sisi semiotika, dari sisi bahasa, dari sisi kultur, situasi ini harus kita hadapi, ya. Kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa saya ingin menekan sampai diskusi ini berlangsung, kita belum mendengar ada vaksin, ya, ada obat yang bisa untuk mengobati wabah ini. Yang kita lakukan adalah kemudian mencegahnya, mengikuti perintah instruksi dari pemerintah dalam dan seterusnya untuk mencegah diam di rumah. Jadi kita mundur. Kalau dalam perang kita itu bertahan di rumah. Kita bertahan di rumah. Tapi saya ingin katakan bahwa dalam sepak bola kan ada strategi menyerang dengan bertahan gitu loh. Jadi di rumah itu juga kita jangan hanya bertahan, menurut saya kita juga harus menyerang gitu loh. Dengan apa menyerang? Kalau kita kembalikan ke awal ini tentang sesuatu yang tidak kasat mata itu kan, yang dalam sains sendiri sudah dalam perdebatan itu. Jadi image scientific dan identik tadi dengan image antropologis, menurut saya adalah menyerangnya dengan doa. Ya, ini klise memang ya, klise orang mengatakan itu. Tapi saya ingin membalik bahwa yang pertama itu bukan cuci tangan gitu loh ya. Yang pertama itu adalah mencuci hati gitu. Yang pertama itu adalah jadi kita membalik logikanya ya. Kan kita sudah terbiasa dengan kogan atau dengan ungkapan bekerja dulu lalu berdoa. Artinya apa? Tuhan itu disimpan di ujung sana gitu. Ya, kayak gitu. Sekarang virus ini sedang membuktikan bahwa kita itu manusia tidak punya apa-apa, lemah gitu. Sains itu sampai hari ini masih tidak berdaya. Ya. Jadi menurut saya harusnya kita balik gitu loh ya. Maka Tuhan disimpan di titik keberangkatan kita. Ya, jadi kogannya ungkapannya dirubah, berdoa dulu lalu bekerja. Gitu ya. Jadi berdoa dulu lalu bekerja. Jadi kita menyerang dengan bersandar pada hakikat, bukan bersandar pada sebab. Gitu. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep atas uraiannya. Berikutnya adalah sesi pertanyaan ya dari teman-teman. Tadi sudah sempat dibuka oleh moderator untuk sesi pertanyaan ini ya. Di sana ada Mas Zikri ya. Baik, akan saya baca untuk Saudara Sandi ya, silakan agar sesi diskusi kita lebih banyak ya di sini. Jadi langsung saja saya persilakan untuk Saudara Sandi untuk bertanya. Oke, terima kasih. Audionya bisa kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Oke, terima kasih. Nah, saya udah baca tulisan Pak Acep di Kompas. Ya, dan sekarang lebih komprehensif gitu mendengarkan paparannya. Saya coba ingin bertanya satu isu sih sebenarnya, karena Pak Acep juga membawa isu ini pada konteks bahasa. Pertanyaan saya lebih pada konteks bahasa dan dilihat dengan cara pandang semiotik. Nah, kan pemerintah itu suka atau instansi pemerintahan di Indonesia khususnya ya, itu sering menggunakan bahasa-bahasa yang panjang dan akhirnya disingkat dan akhirnya tidak diingat seperti itu. Seperti PSBB, saya juga hampir baru 2 hari saya baru ingat PSBB itu apa kepanjangannya kira-kira, ungkapnya seperti itu. ODP dan lain-lain, bisa dilihatlah di instansi pemerintah itu tidak mampu menjelaskan program mereka dengan satu kalimat yang mungkin atau dua diksi yang bisa mengelaborasi apa yang ingin disampaikan kira-kira gitu, dan kebiasaannya selalu menggunakan kalimat panjang akhirnya disingkat P3 something, PKK, kira-kira semuanya singkatan. Pertanyaannya sebenarnya apakah memang bahasa Indonesia tidak cukup untuk tidak cukup untuk bisa mengelaborasi semua pikiran yang dimiliki oleh kita umum, atau mungkin pemerintah sendiri yang memang tidak pandai copywriting-nya mungkin, Pak, atau gimana? Terima kasih itu. Oke, saya langsung jawab, Mas Surip ya. Boleh Pak. Mas Surip. Boleh ya. Boleh Pak, silakan. Oke. Ya, saya mungkin lebih cenderung mengikuti
statement Mas Sandi yang terakhir barusan gitu loh ya. Jadi problemnya saya sih lihat bukan pada bahasanya ya, tapi bagaimana bahasa itu disikapi dalam hal ini oleh pemerintah gitu loh ya. Sejauh ini sampai sebatas mana misalnya ahli bahasa yang betul-betul ahli bahasa loh ya, itu dilibatkan di dalam regulasi misalnya ya. Bagaimana ahli budaya yang betul-betul juga ahli budaya dilibatkan di dalam regulasi, dalam hukum dan perundang-undangan dan seterusnya. Saya agak sanksi kalau itu dilibatkan gitu loh ya. Jadi bahasa tidak pernah terlibat. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu kan sejak awal kita pelajari di sekolah itu hanya disikapi sebagai alat komunikasi gitu ya. Alat komunikasi. Jadi selesai pada titik itu gitu ya. Nah, kalau dia tidak dilihat sebagai sebuah entitas tersendiri yang menghadirkan yang lain selain sebagai alat komunikasi. Misalnya, ya, dia merepresentasikan realitas, terus menciptakan realitas. Itu kan gitu, ya. Jadi ODP itu menciptakan realitas, ya. Orang dalam pengawasan itu menciptakan realitas psikologis, bagaimana orang itu didudukkan pada posisi terancam, ya, pada posisi jahat dan seterusnya, ya. Itu kan tidak dihitung itu, ya. Tidak ada perspektif hitungan itu di dalam pembuatan istilah, ya. Jadi hanya terkonsentrasi bagaimana pesan bahwa orang ini memang terpapar gitu loh, ya. Sampai pada titik itu. Jadi aura bahasa, nilai bahasa tidak diperhitungkan, ya. Dan ini sejak sekolah dasar, sejak ya, seperti itu gitu ya. Jadi bahasa tidak pernah dilibatkan, tidak pernah disikapi sebagai sebuah entitas yang lebih dari sekedar alat komunikasi. Ini problem menurut saya, ya. Problem. Kemudian ya kalau kita masukkan ke dalam media hari ini yang butuh percepatan, Pak Yasab minggu lalu sudah menjelaskan tentang percepatan, ya, tentang dromologi dan lain-lain. Itu kan bahasa juga digunakan di dalam konteks ingin cepat itu gitu ya, kan singkatan-singkatan itu ya, seolah-olah dengan menyingkat itu bisa akan cepat sampai pesannya gitu. Padahal kan kita malah menjadi lupa dengan itu, tadi Mas Andi mengatakan seperti itu ya. Jadi ini problem menurut saya ya. Jadi mudah-mudahan kasus ini juga menyadarkan berbagai pihak bahwa dalam hal ini saya sebagai orang bahasa, sebagai orang kebudayaan, bahwa kebudayaan bahasa itu tidak hanya disikapi sebagai sebuah alat gitu ya, tidak hanya disikapi sebagai sebuah entitas yang di luar tubuh kita gitu loh, tapi dia ada di tubuh kita. Kalau kita belajar bahasa subjek, predikat, objek, subjek itu bukan subjek di sana gitu loh ya, bukan subjek dia yang menjelaskan melakukan sesuatu, tapi subjek itu adalah kita gitu loh ya. Ketika kita dipanggil dengan bahasa Indonesia, kita mengatakan itu kan subjek gitu. Jadi ini nggak pernah sampai pada titik itu gitu ya persoalannya. Ya. Jadi makanya penggunaan bahasanya ya jadi seperti ini gitu loh ya. Jadi tidak pernah ada kajian yang ya jangan metalinguistik lah ya. Tapi pada tahap proses semiotisasi awal lah ya, bagaimana kita menghargai nilai rasa bahasa itu seperti apa gitu. Saya kira itu mungkin Mas Andi yang bisa saya kemukakan singkat sih ya. Oke. Terima kasih Pak Cep. Ya. Ya, berikutnya silakan ada Ibu Elda ya. Iya. Elda bisa langsung saja silakan. Ya. Oke. Sore Pak. Ya, sore Mbak Elda. Apa kabar? Putus-putus nih. Kita tahu bahwa putus-putus ya Pak. Halo. Ya, Ayo kayak gimana? halo. Ya. Ya, itu dari awal digunakan istilah social distancing. Kemudian Putus-putus Mbak Ella. Putus-putus sinyalnya mungkin ya. Halo, malah hilang. Malah hilang nih. Malah hilang suaranya. Oke, mungkin bisa ditulis saja ya. Jadi kalau misalkan nanti tidak bisa disampaikan, mungkin saya bisa membaca di sini. Boleh. Hilang suaranya nggak ada. Oke, mungkin bisa dilanjutkan nanti ya, Ibu. Oh, sudah tersambung. Ya. Oh ya, bisa. Ya, maksudnya itu istilah social distancing yang dipilih itu sebenarnya apakah bukan malah merendahkan pemahaman masyarakat Indonesia gitu.
sebenarnya kan harus. Halo? Nggak putus Mbak Ella, putus suaranya nggak ada. Oke, mungkin yang tadi yang sempat saya tangkap istilah social distancing itu apakah itu tidak merendahkan gitu Pak istilahnya. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi pertanyaannya ya dari Elda. Berikutnya ada atau saya jawab dulu itu yang bagus. Oke. Jadi ya tadi saya katakan bahwa praktiknya kemudian ya pada tingkat praktik penggunaan bahasa itu ya yang social distancing ini dia lebih terfokus kepada relasi sosial pada tingkatan luar gitu ya. Jadi tidak masuk ke dalam ruh sosiologis itu sendiri gitu ya. Jadi kalau bicara sosiologi sosial itu hubungan sosial ini ya itu jadi ini apa namanya ya jadi hal-hal permukaan, makanya fisik gitu ya. Fisik oke, bahwa sains mengidentifikasi penyakit ini dia akan menular dari fisik yang satu ke fisik yang itu physical oke gitu ya. Oke. No problem gitu, itu bisa digunakan. Tapi yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa itu kemudian jangan justru mengganggu relasi bagian dalam dari relasi sosial itu gitu loh ya. Jadi human touch-nya gitu loh ya, sisi-sisi kemanusiaannya. Jadi perspektif sosiologinya menurut saya dilapisi dengan perspektif humanitas gitu loh, perspektif humaniora gitu ya. Nah pada titik itulah maka yang terpisah itu mestinya disikapi atau dibentuk sebagai sebetulnya menyatukan. Kita sebetulnya udah diajari sejarah loh soal ini ya. Sebagai negara kepulauan ini kita berbicara dengan kemudian dengan dengan penjarakan yang diperbesar itu ya. Sebagai negara kepulauan ya, kita itu fisiknya itu dipisahkan oleh laut, pulau dengan pulau gitu kan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa laut itu jumlahnya atau luasnya itu jauh lebih luas dari darat, oke? Gitu kan? Nah, artinya sebetulnya bahwa kepulauan kita itu ya Nusantara itu, katakanlah Nusantara seperti itu ya, itu kan negara laut gitu ya, negara air. Jadi kalau begitu sebetulnya si tanah ini ada di atas air, katakan seperti itu. Nah, dengan demikian maka pulau dari pulau ke pulau itu dia bukan dipisahkan oleh laut gitu loh ya. Dia disatukan oleh laut. Gitu ya. Ini pelajaran tentang wawasan geologis gitu ya. Politik geologi gitu ya, politik geografi. Kita tidak dipisahkan oleh laut. Kita disatukan oleh laut gitu. Jadi antar pulau itu ya itu menyatukan gitu. Nah, menurut saya ini kan sudah memberi pesan itu tuh, pesan kultur itu gitu. Jadi jarak itu ya mestinya itu bukan dilihat sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi yang menyatukan. Bagaimana caranya? Sikapi dengan bahasa kan gitu ya. Siasati dengan bahasa kan gitu. Nah dalam hal ini ya bisa mengusulkan yang lain ya. Saya mengusulkan tadi loud distancing karena rujukannya pada siapa itu tadi Hall itu tadi ya. Edward T. Hall itu tadi. Mungkin ada istilah lain. Tapi yang jangan memisahkan ini ruhnya gitu loh. Mungkin tadi kata Mbak Elda bahwa bisa jadi malah melecehkan, bisa jadi seperti itu gitu loh ya. Karena memang orang dilihat sebagai fisik gitu loh ya. Orang tuh hanya dilihat sebagai fisik ya. Tidak dilihat sebagai ruh, tidak dilihat sebagai suatu entitas kemanusiaan. Saya kira begitu begini ya. Mas Jurip. Baik, berikutnya ada Saudara Romina. Silakan. Assalamualaikum Pak Acep, suara. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa nih? Saya tertarik tadi dengan istilah Romina Pak. Oh ya, gimana? Halo ya? Kayaknya terputus. Iya, terputus. Halo.
Saya tadi Ini nyambung barusan ya. tertarik dengan istilah Gimana? mengganti social distancing menjadi dengan kasih sayang atau apa. Tapi saya lihat nih kayaknya kalau di Indonesia ini beberapa istilah tuh memang hanya disadur dari bahasa-bahasa asing, dan ini sudah berjalan. Kan istilah baru itu akan masuk ke masyarakat. Karena saya petak-petak sambil jalan tuh saya suka mendengar mereka berbicara, emang mereka sebenarnya nggak terlalu ngerti dengan istilah social penggunaan ini memang lihat mereka berat tapi kalau ini sudah dipakai untuk memberikan isi itu akan dapat diterima mereka atau mereka akan bersikap sama aja dengan istilah-istilah sebelumnya gitu Pak, gitu. Ya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Ya, saya betul saya sepakat dengan Mbak bahwa pada tataran praktis ya penggunaan istilah itu, apapun istilah itu di level masyarakat memang banyak juga yang tidak memperdulikan itu, gitu ya kan. Jadi apalagi misalnya di level bawah, dan masyarakat kita kan banyak mohon maaf ya di level bawah yang bekerja sehari-hari fokus pada mata pencarian sendiri juga sudah repot lah daripada ini. Itu saya itu ya memang fakta penggunaan bahasa itu. Nah, kita sedang berbicara pada tataran ideal gitu ya. Bagaimana kemudian mendidik itu bukan mendidik itu dengan dalam ini memasukkan kultur, memasukkan bahasa di dalam cara mendidik gitu ya. Jadi ini memang sudah sangat terlambat karena itu sudah digunakan sejak awal ya. Sudah sejak awal. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan lagi istilah itu apakah akan diterima atau tidak, itu kan memang melakukan proses gitu ya. Nah, tapi saya sedang berbicara kita pada tataran teoretik, pada tataran ini seharusnya apa yang dilakukan itu ya. Jadi karena menurut saya adalah memimpin itu ya, mengurus negara itu bukan sekedar memang mengatur masyarakat lewat regulasi gitu ya. Tapi memimpin itu adalah mendidik gitu ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat ini juga harus dalam praktik keseharian itu harus disuplai pengetahuan ya. Kemudian sisi substansial dari pengetahuan itu dalam hal dari bahasa dan sebagainya. Itu kan harus diciptakan terus-menerus gitu loh ya. Harus diciptakan terus-menerus. Betul bahwa hari ini memang faktanya begitu, tapi kan kita tidak boleh menyerah gitu loh ya. Jadi menurut saya ini harus dilakukan ke depan dalam cuaca apapun. Ya kita memang masyarakat yang saya sering mengatakan bahwa masyarakat kita tidak hidup di dalam abad 21 gitu loh ya, tapi masyarakat kita hidup dalam 21 abad sekaligus gitu loh ya. Jadi ada yang masih sangat ya seperti apa ya, sangat rendah dan yang paling tinggi misalnya seperti itu ya. Ada yang sudah masuk jajaran orang terkaya di dunia gitu kan dan seterusnya gitu. Itu kan problem tersendiri. Nah, pada itulah menurut saya pendidikan terhadap masyarakat itu tidak harus melalui lembaga-lembaga formal pendidikan gitu loh. Tetapi bagaimana pada praktik itu dipraktikkan gitu ya. Praktik penggunaan bahasa dalam hal ini ya, praktik penggunaan istilah-istilah, praktik penyebutan regulasi dan seterusnya. Itu kan penting dilakukan gitu loh ya. Jadi saya kira titik itu yang ingin saya tegaskan di sini gitu. Bahwa kemudian mungkin ya sekarang kan sudah terlambat, orang sudah ini dan orang juga tidak, ya memang begitu gitu loh. Tapi kan kita harus tetap berupaya gitu, berusaha gitu kan seperti itu. Toh kewajiban kita kan memang di situ ya. Kewajiban saya terutama misalnya kan sebagai orang yang memang menggeluti wilayah ini gitu ya. Yang menggeluti wilayah ini, yang menggeluti wilayah bahasa, budaya, semiotika dalam ini, maka saya punya kewajiban gitu ya untuk menyampaikan ini ya. Saya punya kewajiban untuk mengajak teman dan lain-lain itu untuk mari kita melihat hal-hal ini tidak hanya di dalam perkara-perkara yang di luar sifatnya gitu loh ya, tetapi titik hati ini ya, relasi-relasi yang sifatnya hati, silaturahmi dan lain-lain
itu kan bisa kita wujudkan di dalam berbagai cara dengan praktik penggunaan bahasa itu. Saya kira begitu ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi masukan, mudah-mudahan seperti itu ke dalam sistem pendidikan bahasa di sekolah itu mestinya seperti apa gitu loh ya. Kan ini kan problemnya memang dari situ gitu loh ya. Problemnya dari situ, produk dari pendidikan itu juga, dari sistem pendidikan itu juga gitu ya. Seperti itu. Saya kira mungkin itu ya. Ya pada tataran praktis mungkin tidak akan digunakan dan lain-lain, tapi no problem gitu. Saya kira begitu. Oke, ada yang. Oke, berikutnya ada Ibu Bella. Ya, Ibu Bella silakan. Halo, Halo. Assalamualaikum. Sebenarnya koneksi saya agak. Permisi Pak Acep. Gimana Mbak Bu Bella? Saya mau bertanya, sejauh mana sih Pak menurut Bapak pengaruh dari penggunaan istilah-istilah tersebut seperti misalnya social distancing diganti dengan loss distancing, penggunaan istilah ODP, PDP, lockdown, PSBB dan sebagainya itu. Menurut Bapak pengaruh dari penggunaan istilah-istilah tersebut itu apa Pak? Menurut Bapak? Ya ini kan regulasi pada akhirnya ya, istilah-istilah itu kemudian menjadi regulasi ya. Kemudian ketika dia menjadi regulasi maka memang dia harus kalau dia mau menjadi maksimal ya, maksimal kemudian pengaruhnya maksimal, maka dia harus di backup ya oleh pengawasan atas regulasi itu, karena gitu ya. Kalau dia dibiarkan hanya sebatas istilah, maka mungkin tidak akan berfungsi maksimal gitu loh ya, kayak gitu. Jadi membuat regulasi kan tidak sama dengan membuat misalnya tong sampah gitu ya. Saya sudah buat tong sampah, kamu buat itunya tinggal membuang sampah itu ke tong sampah itu, lalu kan kita tinggalkan itu tanpa pengawasan, kan bisa seperti itu kan, tidak begitu gitu loh. Jadi itu kan harus di backup oleh pengawasan di lapangan seperti apa di sini, itu baru kemudian maksimal. Nah kalau dia berhenti sebagai istilah, maka itu tadi mungkin orang juga tidak akan hero ya, orang lebih hero pada pada kebutuhan sehari-hari gitu kan, pada situasi yang semakin tidak jelas, ketakutan itu, kecemasan kan akan ke situ gitu loh ya. Jadi nah oleh sebab itu maka kenapa saya mengusulkan yang lebih substansial itu ya. Jadi kita menjadi bekerja di dalam satu kali melobi 2-3 tender terlampaui gitu loh ya. Jadi kalau bahasanya bagus gitu kan, kemudian punya nilai-nilai rasa tadi, kultur ya, nilai rasa bahasa, menciptakan realitas tertentu, membentuk hubungan humanitas dan lain-lain ya. Ya itu juga harus diawasi pada ininya. Tapi kan dia kemudian punya nilai yang lain, menurut saya begitu gitu loh ya. Menurut saya begitu. Nah ini yang tampaknya belum terjadi gitu loh ya, belum terjadi seperti itu gitu loh. Jadi mungkin pengawasan juga bisa dilakukan juga dalam pendekatan kebudayaan dan seterusnya ya. Saya ini RT nih di kompleks, saya nggak tahu nih ada teman RT yang ikut juga. Tadi pagi saya diminta oleh Pak RW untuk membuat satu konsep pengumuman kepada warga ya. Ini saya mengedit bagaimana kalau warga itu sudah terjangkiti sikapnya seperti apa gitu kan. Nah, itu kan bisa tuh dengan surat. Saya membuat satu tulisan yang ya saya tidak tahu apakah efeknya seperti apa, tapi saya katakan di situ bahwa terjangkit itu atau terpapar itu oleh virus ini bukan sebuah aib gitu kan, tapi memang ini musibah, maka itu harus dikatakan itu kan. Dasarnya adalah kasih sayang, kita memberitahukan pada yang lain. Kemudian juga teman-teman tetangga yang lain juga tidak boleh panik dengan itu gitu loh ya. Tapi ketika mendengar tetangga itu seperti itu, mari kita support gitu. Mari kita support, mari kita berikan dukungan moral dan moral dan material dan seterusnya gitu loh. Jadi itu sentuhan-sentuhan itu yang hilang gitu loh ya. Sentuhan-sentuhan itu yang hilang. Kan sebetulnya bisa dilakukan gitu loh ya. Jadi oke, kita dalam keadaan panik tapi juga jangan panik juga dalam berbahasa gitu loh ya. Jadi saran saya ke situ gitu loh ya. Gitu. Tapi tetap memang harus istilah apapun pada akhirnya memang harus diawasi dalam situasi seperti ini gitu loh. Tapi pengawasannya juga bisa menggunakan antara lain gitu kan, menyisipkan
apa namanya, pendekatan-pendekatan kultur, pendekatan-pendekatan bahasa seperti itu gitu ya. Seperti itu. Saya ingin berikan contoh satu lagi nih soal penggunaan bahasa ya. Di samping rumah saya itu tahun lalu, 2 tahun atau 3 tahun lalu ya, itu kan waktu zamannya wali kotanya Pak Emil ya di Bandung itu, di Bandung ini, itu kan ada lomba membuat taman tuh ya. Lomba membuat taman setingkat RW se Bandung Raya ya. Lalu kami membuat taman dan kemudian ya kita penuhi taman itu dengan puisi gitu ya. Rumput dinamai puisi dan seterusnya itu diperhalus, taman itu apa dan dipenuhi itu. Ya, rupanya juri juga melihat itu ya, dan itu kemudian taman itu menjadi juara pada saat itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini kita bisa kok melakukan itu gitu loh. Kita bisa melakukan ini satu sisi saja ya, tentu saja satu sisi ya. Dalam ini saya yang belajar tentang itu ya kan bisa masuk ke situ ya. Nah itu menurut saya ini yang hal-hal kecil ini yang harus diperhatikan ya. Dia kecil tetapi sebetulnya efeknya bisa besar. Kan model cara mendidik kita terhadap masyarakat gitu ya. Oke. Mungkin tidak menjawab ya. Ya, sudah jelas Pak. Sudah cukup menjawab Pak. Terima kasih banyak. Oke ya. Oke, berikutnya ada Saudara Rivi. Silakan. Saudara Rivi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Oke, kedengaran? Silakan. Halo? Halo ya. Halo ya. Oke, selamat sore Pak Acep. Gimana? Tadi sempat dijelaskan ya mengenai apa namanya virus sebagai tanda juga ya. Terus ada juga ada image yang pertama, terus image yang kedua gitu ya. Nah di sini dalam Saussure ya, dikatakan bahwasanya itu disusun oleh 2 elemen ya. Yang pertama kan citra tentang bunyi, terus gitu suatu konsep ditempatkan atau misalkan citra bunyi itu disandarkan ya. Nah, saya ingin bertanya mengenai di sini ingin fokus terhadap hal yang lain mungkin ya, itu kan produksi image gitu kan, citra gitu kan. Nah, yang oleh aja mungkin oleh pemerintah, oleh pihak-pihak mungkin terkait lainnya. Nah, mungkin lepas dari konteks si coronanya itu sendiri juga gitu kan, tapi kita di sini pada produksinya itu produksi image dan citra. Nah, bagaimana dikaitkan ya, gitu kan, keterkaitan antara produksi itu gitu kan, memproduksi citra itu gitu kan, dikaitkan dengan hal yang bersifat re-engineering gitu kan, dan reinventing gitu kan, maksudnya itu. Re-engineering itu kita merekayasa mungkin sosial, struktur sosial gitu ya. Ini juga kita menemukan apa ya namanya nilai-nilai gitu kan, value gitu kan, sosial kemasyarakatan, gitu kan, baik itu mungkin kaitannya dengan budaya. Nah itu mungkin Pak Acep mudah-mudahan bisa menjelaskan itu gitu kan, apakah ada keterkaitannya. Terus di sini juga tadi dijelaskan ada Pak Acep juga menjelaskan mengenai ruang ya, ada ruang sosiofugal itu kan, sosiofugal, sosiofetal di sini kan. Saya lihat ada biner ya gitu kan. Nah, apakah ruang-ruang itu bisa didekonstruksi nggak Pak gitu maksudnya? Ada konstruksi nggak ruang itu tuh gitu kan, sehingga menghasilkan ruang yang baru gitu kan untuk kita apa namanya berkomunikasi gitu kan, sehingga ada perpindahan ruang fisik gitu kan, dan ke ruang psikik gitu di sini gitu kan. Oke. Nah itu mungkin seperti itu juga, nanti korelasinya juga dengan tadi Pak Acep sempat apa ya menyinggung sedikit gitu kan kerana etika gitu kan. Yang etis gitu kan, nah itu bagaimana gitu misalnya. Itu aja mungkin Pak Acep dari saya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rivi ya. Yang pertama tadi ya soal pencitraan, membuat citra, produksi citra yang dikaitkan dengan reinvention ya, kemudian re-engineering dan
Saya kira memang bisa dan harus seperti itu ya, memproduksi citra yang berbasis pada menemukan kembali ruhnya, menemukan kembali yang dalam tanda kutip yang baru atau yang berbeda itu. Jadi saya ingin mengatakan dengan bagaimana kita menghadirkan metafora-metafora baru gitu loh ya. Bagaimana kita menghadirkan metafora-metafora baru yang diangkat dari metafora lama dan itu yang bisa menyegarkan gitu loh ya, yang bisa menyegarkan. Ini kan bagaimana citra bahasa itu dibuat ya, memberikan nilai baru pada yang lama gitu, memberikan nilai yang baru pada yang lama. Menurut saya ini menarik gitu ya, ini sangat menarik Mas Rifi. Jadi memang saya kira memang membuat citra, memproduksi citra itu ya antara lain ya seperti itu gitu ya. Nah misalnya gini, misalnya saya akan berikan contoh ya. Kita kan dalam sehari-hari terbiasa di dalam bahasa abstrak ya, abstrak banget bahasa kita ini. Saya sering memberikan contoh kalimat aku mencintaimu gitu ya. Nah mencintai itu kan abstrak banget gitu ya. Bayangkan apa yang bisa kita bayangkan dengan kata mencintai gitu loh ya, kan ya itu abstrak banget gitu. Menurut saya coba kalau ada katakan bahwa saya ingin mengatakan itu secara konkret itu seperti apa misalnya, ya ini agak lebay misalnya aku ingin mencintaimu kita ganti dengan ingin persembahkan sekuntum bunga kepadamu, itu kan lebih konkret sebetulnya meskipun itu lebay, tapi saya ingin mengatakan bahwa kita bisa mensiasati untuk selalu memberikan nilai-nilai baru kepada yang lama. Itu kan proses berbudaya menurut saya begitu ya. To meng-create itu menurut saya kita kan selalu berbasis pada yang telah ada ya. Inovasi itu ya. Sebenarnya invention penemuan itu ya pada pertama, setelah itu kan tidak pernah ada yang baru lagi ya. Selalu yang ada adalah yang berbeda gitu kan. Yang berbeda. Ya contoh misalnya di depan saya ada televisi ya. Dari dulu kan televisi ada layarnya ya. Ya kalau begitu maka dia secanggih apapun tidak meninggalkan tradisinya. Ya, tapi kemudian kan bentuk-bentuknya menjadi lain, citra-citranya membuat citra yang lain. Tapi dia tidak pernah meninggalkan tradisinya. Itu kan terus gitu ya. Reinvention mungkin atau inovasi itu di situ gitu ya. Jadi ya kita berada di dalam tatanan teks yang selalu saling berpengaruh itu. Nah, lalu caranya apa? Caranya berkolaborasi menurut saya ya. Caranya berkolaborasi. Jadi bagaimana satu tim berkolaborasi untuk menciptakan istilah dilihat dari fungsinya, nilai rasanya dan seterusnya gitu loh ya. Itu kan bisa menjadi luar biasa gitu loh ya. Nah, kolaborasi itu bisa dilakukan oleh banyak orang atau oleh satu orang dalam pengertian dia mempelajari banyak hal gitu loh ya. Saya ingin mengatakan ada yang disebut dengan interdisiplin dan ada yang disebut dengan multidisiplin. Kalau Mas Rifki misalnya seorang kognitariat, seorang yang membaca segala hal, lalu basic Mas Rifki itu misalnya orang apa gitu ya, orang politik atau orang fisika atau orang kimia, basic ontologi keilmuannya di situ, tapi Mas Rifki juga membaca hal yang lain, hal-hal yang disiplin-disiplin lain, lalu berpikir berbasis pada kimia atau pada fisika sebagai basic Mas Rifki itu, tapi kemudian dengan diperkaya oleh disiplin-disiplin lain. Itu saya pikir itu akan melahirkan hal-hal yang lebih baru gitu loh ya, menciptakan hal baru, memberi nilai baru pada kimia dengan memasukkan budaya, dan terusnya misalnya seperti itu ya. Jadi penciptaan istilah-istilah sosial menurut saya terkait juga dengan ini ya sangat menarik kalau memang berbasis pada pelajaran pada pijakan tersebut gitu ya. Selalu memberikan nilai baru pada yang lama sehingga kemudian dia memberikan kesegaran yang baru, menciptakan metafora-metafora baru yang terus hidup gitu loh ya. Seperti itu. Tadi yang kedua apa ya? Lupa. Yang kedua itu atau apa ya? Apakah bisa didekonstruksi, Pak? Persoalan apa tadi? Jadi soal ruang itu apakah bisa didekonstruksi kembali gitu? Oh iya, ruang. Oke. Ruang yang menciptakan ruang. Ruang itu kan cerita ya. Ruang itu narasi gitu ya. Jadi kalau saya bicara dapur
maka itu akan mengingatkan kita kepada ibu, kepada bibi, kepada kompor, kepada seterusnya. Itu kan menjadi cerita tuh ya. Kalau saya bicara soal ruang tamu, maka itu akan mengingatkan saya cerita tentang pertemuan pribumi dengan tamu, dan muncul bentuk setting ruang tamu itu seperti apa. Itu kan menjadi narasi. Kalau Anda pergi ke heritage ya, bangunan-bangunan warisan budaya, lalu Anda ketemu guide, dari ujung pintu pertama sampai pintu akhir guide itu akan berbicara tentang ruang itu. Jadi ruang itu cerita, itu kata Danesi ya. Nah, itu ruang itu cerita. Nah, sebagai cerita, maka dia dibuat kan gitu ya. Nah, maka ruang-ruang yang sudah ada kalau begitu ya memang sangat terbuka ruangnya, kesempatan kemungkinannya untuk didekonstruksi, untuk direkonstruksi, dan untuk siapapun membuat cerita baru ya, tanpa menghilangkan kisah lamanya kan begitu ya. Jadi itu sangat bisa membuat ruang tamu, yang membuat ruang dapur. Sekarang misalnya ideologinya apa sih? Ini dapur itu feminis atau apa? Jadi dapurnya harus seperti apa? Kan begitu ya. Ini kan soal kreativitas gitu ya. Soal kreativitas. Jadi ruang-ruang diciptakan kembali ya. Seperti tadi citra yang diciptakan kembali ya. Jadi kalau kita ngomong pencitraan kan hari ini selalu fokusnya itu pada politik ya. Bagaimana citra politisi dan lain-lain yang itu sebenarnya sudah menjadi citra mati. Menurut saya sudah menjadi metafora mati ya. Kan belum ada lagi pencitraan baru. Jangan-jangan nanti politisi yang tidak memainkan citra lah, dia yang punya citra gitu loh ya. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan nanti bahwa orang yang tidak pernah mengumumkan dirinya seperti apa, dialah kemudian yang akan ditemukan oleh publik dan seterusnya. Jangan-jangan seperti itu gitu loh ya. Jadi dan artinya kan belum ada penemuan terobosan baru citrakan seperti apa. Nah, ini kan dibutuhkan pembelajaran kita antara lain terhadap yang dikatakan oleh Marifri tadi, pada sesuatu itu tadi ya, reinvention, reengineering dan seterusnya gitu. Ini yang kan kita sebenarnya hidup di dalam perputaran mode itu ya. Nah, proses menggali mode lama itu adalah proses pembelajaran kita kemudian menciptakan yang baru. Menurut saya begitu ya. Barangkali itu ya, itu aja ya. Apa tadi ada etika atau apa ya? Ya. Kambing apa? Ya. Satu ya, satu porsi ya. Sate kambing, bumbu apa? Bumbu kecap ya, Bu? Persoalan etis, Pak. Apakah ranah etis termasuk dalamnya? Bisa sambelnya. Nah, ini ya, bisa diantar atau gimana? Saya kira kalau kemudian apapun, kemudian ketika dia berada di ruang publik, berkaitan dengan ruang publik, maka soal etika, soal etis itu ya tentu harus menjadi bagian dari tanggung jawab kita gitu loh ya, bagian dari jawab kita, bagian dari tanggung jawab siapapun ketika berada di ruang publik, maka itu harus dipertimbangkan gitu loh ya, seperti itu. Apakah istilah ini kalau di publik seperti apa, itu kan soal etika ya. Jadi memang kalau soal etika memang bisa itu etika itu kan kemudian ya ada etika profesi dan lain-lain, mungkin ada etika kultur gitu seperti apa gitu ya. Jadi jelas dengan sendirinya dia akan berkaitan dengan itu gitu ya. Ya, berikutnya ada Pak Wahyu. Pak Wahyu silakan bisa bertanya. Halo. Ya. Sudah ada Kang ya? Sudah ada. Ada. Ya. Ya. Tur nuhun. Assalamualaikum sampurasun Kang Acep. Ya, sampai Kang Acep. Tur nuhun. Terima kasih. Ini tur nuhun pisan pencerahannya di sore hari ini seperti mau buka puasa jangan ngabuburit. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Tadi paling tidak mungkin 3 hal. Tadi mitos yang disampaikan itu yang muncul di masyarakat itu kan paling tidak ada 2 penyebab kausa primanya, itu mungkin ada yang dari kelelawar, ada juga bahwa ini senjata biologis. Nah itu ya yang belum juga terjawab secara. Nah itu juga jadi misteri. Tapi saya juga melihat ini seakan-akan ini ada quo vadis, jadi ada big question pada era 4.0 di sisi lain, yaitu
kepongahan terhadap sains. Jadi seakan-akan sains, terutama medical science ataupun ilmu pengetahuan ini ditantang untuk menjawab misteri ini, terutama dari aspek penyakit. Nah, saya juga mungkin melihat seperti dramaturgi. Taruhlah misalnya sutradaranya sang pencipta, Khalik Allah misalnya, seakan-akan memberikan panggung kepada aktor manusia, tapi Allah sudah memberikan bekal, yaitu akal, hati, dan agama jika dia itu yakin dengan agama. Dan stage-nya, panggungnya adalah ruang sekarang ini, ruang dunia ini. Dan skenario-nya itu Allah mempersilahkan mau dibawa kemana endingnya itu. Jadi apakah bisa sebenarnya seperti itu, Kang Acep, bahwa ini sinerginya ternyata bukan hanya antar Indonesia di antar berbagai agama dan suku, tapi seluruh dunia, seluruh bumi ini, dunia ini. Bahkan sinergi dengan Tuhan, sinergi dengan Allah, kira-kira begitu. Nah, apakah bisa dikatakan seperti itu? Aura itu nampaknya belum muncul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saya tertarik karena minim juga belajar semiotik. Nah, ini yang penanda, yang menciptakan tanda, produksi tanda, ini kan yang subjek yang adikodrati, yang tidak nampak. Ya, halo? Iya. Halo? Ya, halo. Ya, ini semiotika yang produksi teks, produksi tanda itu kan ini kan virus. Virus ini apakah bisa dikatakan sebagai meta empiris atau metafisika? Kalau metafisika kan mungkin seperti apa, taruhlah misalnya yang gaib itu, yang adikodrati. Tapi kan virus ini sebenarnya empiris juga, hanya mikro, misalnya mikro empiris. Nah, ini tidak ada seperti tadi Kang Acep sampaikan, dari tidak ada menjadi ada, atau memang virus ini sebenarnya ada, hanya dia keluar kandang gitu. Kira-kira begitu. Ini mitos yang perlu rasionalisasi seperti apa, karena bisa saja sebenarnya ini virus yang di luar kandang, ya seperti misalnya binatang-binatang yang huniannya sudah tidak ada, hutan sudah habis, erosi di mana-mana, ini keluar. Apakah bisa juga seperti itu, meskipun itu perlu pembuktian ilmiah itu. Nah, ini apakah ada semiotika metafisis yang spiritual begitu ke arah sana? Nah, yang terakhir ini betul seperti Kang Acep, nampaknya ini ya mudah-mudahan proses para budayawan dilibatkan, karena memang perlu narasi besar, narasi atau grand narration. Nah, ini nampaknya kita panik dalam segala hal itu, perlu narasi besar ini, perlu tokoh bangsa. Memang itu laksana para tokoh bangsa lah mungkin yang menarasikan kita mampu, kita bisa, kita semangat. Nah, narasi besar itu harus disesuaikan dengan konteks keindonesiaan, yaitu narasi baru, bukan mengikuti negara-negara dari luar misalnya. Budaya gotong royong menghadapi ini, budaya welas asih menghadapi ini, budaya misal jati diri bangsa menghadapi ini dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Kang Acep atas ilustrasi masalah ini? Terima kasih Kang Acep. Oke. Ya, makasih Kang Asep Wahyu ya. Namanya mirip ya. Baik, yang pertama kalau ya katakanlah secara dalam kalimat lebih pendek, skenario Tuhan lah, katakan seperti ya. Kemudian Tuhan menyerahkan ini kepada manusia, silakan endingnya akan dibawa kemana dan seterusnya. Saya mungkin common sense ya menjawab soal ini, karena memang saya tidak mendalami hal-hal yang lebih jauh kepada persoalan-persoalan misalnya religiusitas, kemudian ayat-ayat Tuhan dan seterusnya. Tapi common sense itu dalam pengertian kan memang selalu kita di dalam drama itu gitu loh ya, selalu di dalam drama itu gitu, bahwa dan Tuhan telah membekali itu sejak awal tentang ya dibekali akal gitu ya, dan bagaimana akal kita harus dimainkan untuk menjawab persoalan ini ya. Tapi seperti tadi yang saya katakan terakhir di presentasi saya, bahwa ketika kita bicara akal, maka kita akan
terus-menerus berbicara tentang rasionalitas gitu loh ya, tentang rasionalitas, tentang sesuatu yang saintifik dan seterusnya, dan artinya tentang pada upaya-upaya yang terukur secara logika kita, logika manusia ya. Nah, menurut saya juga yang saya katakan mungkin juga harus mulai melakukan redefinisi ya tentang betapa kecilnya kita, betapa kecilnya manusia, maka bagaimana akal itu kemudian menjadi bagian yang uh, justru tidak ketika diserahkan kepada kita untuk kemana endingnya, maka mungkin kita tidak harus terus-menerus mendewakan akal itulah maksud saya gitu ya. Jadi bagaimana kita juga harus melihat yang substansi yang lebih apa namanya akal dalam pengertian rasionalitas ya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana rasionalitas Tuhan gitu ya, rasionalitas Tuhan dan seterusnya. Dan dengan itu maka pendekatannya itu tadi menjadi dibalik gitu ya, menjadi Tuhan di titik pertama, di titik keberangkatan sebelum kemudian kita membawa kepada endingnya gitu ya. Jadi bukan kemudian Tuhan berada di ending gitu, di akhir setelah kita berusaha bekerja kemudian kita berusaha itu kan menempatkan Tuhan di akhir ya. Menurut saya titik berangkatnya justru mungkin bukan justru mungkin menurut saya juga saya sebagai orang yang katakanlah Muslim gitu ya, Islam punya keyakinan bahwa memang titik berangkatnya harus di situ ya. Ketika Tuhan menyerahkan, nih kamu ini skenario ini panggungnya dunia dan seterusnya seperti katakan Asep tadi, kamu selesaikan. Nah dalam menyelesaikan ininya itu menurut saya harus bertitik tolak. Kita meminjam tangan Tuhan gitu ya. Kita meminjam tangan Tuhan, kasih sayangnya dan seterusnya. Tapi problemnya kan kita harus minta itu ya. Kita harus minta itu artinya kita harus berdoa kan seperti harus mendekatkan diri dan seterusnya. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tetap setelah itu kemudian berusaha. Jadi logikanya dibalik untuk menuju ending itu, gitu loh ya. Karena kita memang berhadapan dengan sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata, maka harus dilihat dengan batin untuk hari ini paling tidak, gitu loh ya. Harus dilihat dengan batin dan seterusnya. Jadi di titik itulah kita senjatanya itu gitu untuk sampai kepada titik akhir. Mudah-mudahan itu ya sekedar sharing pandangan saya. Kemudian yang kedua itu tadi apa ya Mas Yudip ya? Perlunya generasi Pak dan melibatkan tokoh bangsa. Apakah? Oh iya, iya, saya kira betul ya bahwa menjadi sangat penting itu gitu loh ya. Segalanya dihadapi kalau kita sedang berbicara dalam perspektif kebudayaan ya, berbasis kepada memang local wisdom, local color kita gitu ya, atau nilai-nilai lokal budaya lah gitu ya, berbasis pada itu gitu kan. Nah menurut saya itu penting gitu ya, bagaimana menghadapi ini juga tidak hanya sekedar dengan scientific itu gitu, tapi dibawa ke dalam identitas. Menurut saya ini kan bukan hanya persoalan wabah gitu loh ya, tapi ini adalah persoalan peradaban gitu. Persoalan peradaban manusia yang sangat kompleks ya dan seterusnya. Dan ini kan kita juga sekarang tidak hanya berhadapan dengan itu, tapi berhadapan dengan persoalan ekonomi ya, nilai mata uang kita sudah berapa dan seterusnya. Mungkin ke depan apakah kita masih bisa akan makan dan seterusnya. Misalnya seperti itu katakan, itu kan persoalan-persoalan yang berkait semuanya gitu. Jadi bukan hanya jadi artinya memang itu sangat dibutuhkan itu ya. Munculnya satu pemimpin kultur ya, satu pemimpin yang bukan hanya dibangun oleh regulasi suksesi politik ya, tetapi pemimpin yang dilahirkan oleh kebijakan-kebijakan lokal ya, kebijakan budaya kita dan seterusnya. Ini memang butuh muncul itu gitu loh ya, untuk memberikan satu pandangan ya, bagaimana kita harus hadapi ini dan seterusnya gitu ya. Jadi saya sepakat itu harus ada ya. Saya ingat yang terakhir itu tentang apakah ini ya tanda semiotika ini masuk ke wilayah religiusitas ya, tadi dikatakan semiotika religiusitas. Nah sebetulnya kalau semiotika itu kan ilmu material ya, ilmu materialistik gitu ya sebetulnya. Basicnya itu memang ya bahasa kemudian rasionalitas gitu loh ya. Jadi memang dia juga menjadi problem sebetulnya, atau dalam tanda kutip sebenarnya dia tidak bisa digunakan kepada ruang-ruang yang idealistik gitu loh ya. Jadi misalnya tidak bisa, saya pernah diminta untuk menafsir berbicara hal-hal yang nilai-nilai
di dalam Al-Quran itu ya, dengan perspektif semiotika, saya tolak gitu loh ya. Saya tolak karena itu tidak bisa digunakan, menurut saya tidak bisa digunakan gitu loh ya. Bisa digunakan karena ini kan materialistik ya, materialistik, basis ilmunya basic keilmuannya sangat materialistik. Kecuali dia hanya sebagai alat bantu ya. Membantu yang jadi posisinya bukan yang utama gitu ya. Posisinya hanya sebagai alat bantu saja. Bahkan dia tidak bisa digunakan menurut saya untuk menafsirkan itu kan tanda-tanda yang dalam kultur sudah given maknanya gitu loh ya. Itu misalnya tradisi-tradisi yang maknanya yang sudah ada vakumnya dan lain-lain. Menurut saya semiotika tidak bisa menembus itu ya. Dia hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi, untuk membantu saja ya. Nah, kemudian ketika menafsirnya itu dia harus menggunakan ilmu yang lain. Jadi saya kira memang ada batas-batas itu ya, ada batas-batas itu. Seperti juga hermeneutik menurut saya. Hermeneutik juga tidak bisa menurut saya digunakan untuk membaca ya dalam Quran, Al-Quran misalnya, nggak bisa karena memang juga materialistik juga itu ininya gitu ya. Jadi nggak ini. Kecuali sekali lagi dia hanya sebagai alat untuk membantu gitu ya, alat untuk membantu seperti itu. Barangkali itu mungkin Kang Asep ya yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin berikutnya ada Saudara Jo. Boleh langsung ditanya, silakan. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Selamat sore Pak Asep. Pak Acep, Sore. Jo. Ya. Suara jelas Jo? Pak. Gimana? Jelas. Baik Pak. Jelas. Ya saya mau tanya nih pendapat Pak Acep. Mungkin agak poinnya ada sedikit menyambung pertanyaan sebelumnya ini. Bahwa manusia ini kan punya upaya mencari pemaknaan Pak. Dari arti-arti tanda-tanda, upaya memahami sebab akibat. Nah, kalau kita fokus ke COVID, ada juga prediksi atau orang yang punya asumsi datangnya dari mana. Misalnya ada juga yang bilang ini Bill Gates sudah prediksi tahun 2015 nih lab atau apa. Tapi juga ada pendapat lain alami, intermediasi dari hewan, terenggiling, kelelawar. Nah, poinnya adalah jadilah corona ini juga dimaknai beberapa spekulasi atau pendapat menjadi kayak tanda-tanda mungkin sebagai reaksi alam, dipersilahkan mungkin Tuhan memberi izin, dipersilahkan untuk pembelajaran misalnya. Yang saya tanyakan adalah misalnya kalau dalam respon alam ini ada kerusakan ekologis, ketidakseimbangan ulah manusia, jadi orang berpikir ada mungkin ini global warming jadi turun, lapisan ozon membaik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pola pemikiran-pemikiran tanda-tanda ini, Pak? Misalnya fokus ke COVID dan reaksi alam. Contohnya itu jika dipandang dari perspektif semiotika secara esensial. Gitu, Pak. Oke. Halo, ya? Ya, halo. Ya, saya pikir memang gitu ya. Ini suara saya jadi mantul ya. Jelas sih. Jelas ya? Jelas. Cuma mantul ke saya suaranya. Memang iya ya, satu objek persoalan itu kan bisa dilihat dari berbagai perspektif tentu saja ya. Sains sudah lebih dulu gitu kan melihat ini. Berbagai disiplin ilmu bisa digunakan ya, dapat digunakan untuk melihat ini. Ya, hari ini saya melihat dari perspektif bahasa, dari perspektif kebudayaan, secara spesifik dari perspektif semiotika ya. Jadi artinya dia kan dalam tanda kutip dia punya kebenarannya masing-masing ya, sepanjang dia memang berdasarkan kepada ilmu yang dia gunakan gitu ya. Jadi berbasis pada ontologi dan epistemologi yang dia pilih sendiri gitu ya. Jadi ilmu itu kan begitu ya, perspektif itu saya sering katakan dia seperti senter gitu ya, seperti lampu senter. Dia hanya menerangi bagian yang kena senter itu gitu ya. Dia hanya menerangi bagian yang kena senter. Yang tidak kena senter itu kan tetap gelap gitu loh ya. Nah, ada banyak hal yang tidak bisa dilihat
kemudian oleh center itu gitu ya. Makanya ada banyak berbagai center itu ya, seperti itu, lampu center maksud saya ya. Jadi memang itu saya kira itu hal yang umum ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan alam ini ya? Alam dilihat COVID ini ya, corona lah, katakan corona, kaitkan dengan alam juga dari perspektif semiotika ya. Nah, di awal tadi saya sudah katakan ada yang disebut dengan tanda yang termotivasi ya, motivated sign ya. Jadi tanda yang memang rujukannya itu langsung ke alam itu loh ya, langsung ke alam. Jadi dia bersifat tanda itu menjadi natural olah-olah gitu. Jadi rujukannya ke alam. Tapi juga ada yang artifisial gitu ya, yang atau arbiter yang memang tidak ada rujukan ke situ gitu ya. Nah, yang kemudian yang harus kita lihat ketika alam tanda itu alam yang natur itu dia dipindahkan di dalam semiotika itu ya menjadi sesuatu tanda katakanlah gitu ya. Nah, itu adalah proses membudaya ya. Mendenot itu sama dengan proses membudaya. Karena gitu ya. To create membudaya. Jadi kemudian alam itu di situ menjadi hilang naturnya, kemudian yang muncul culture gitu loh ya. Ini hubungan natur dan kultur ya. Jadi ketika natur itu dipindahkan ke dalam karya manusia ya, batu menjadi kampak batu misalnya kan, batu ya natur di sana, tapi ketika dia sudah menjadi kampak batu dia menjadi kultur kan begitu ya. Nah, kemudian si COVID itu tadi ya. Tadi saya katakan bahwa realitas sebagai tandanya kan tidak ada gitu ya. Kemudian bagaimana dia menjadi ada? Kemudian jadi di naturnya, gitu kan? Di naturnya dia tidak ada sebagai sebuah tanda yang kasat mata lah kan gitu. Tadi hubungannya dengan Kang Asep tadi belum terjawab juga dengan Kang Asep bahwa apakah realitas virus itu ada? Ada gitu loh ya. Realitas virus itu ada. Apa tandanya dia ada? Ketika dia dipotret oleh mikroskop kan dia ada gitu loh ya. Tapi kemudian di mikroskop itu image gitu loh ya. Tapi rasio kita mengatakan itulah objeknya gitu loh ya. Jadi dia ada. Dalam filsafat kan ada yang tidak ada gitu ya kan seperti itu ya. Jadi dia tidak terlihat tetapi dia ada kan gitu ya. Dia ada sebagai suatu realitas. Apakah dia ada di ranah biologi atau di ranah kimia atau di irisan keduanya dan terusnya, itu dia ada gitu loh ya. Entitas itu ada gitu. Nah, kemudian dia pindah kemudian menjadi image melalui proyektifikasi, yaitu melalui lensa mikroskop itu. Jadi dia diadakan, ditampakkan oleh logika saintifik, dalam hal ini lensa mikroskop, kan begitu ya. Jadi itu apakah itu menjadi tanda alam? Itu bukan menjadi tanda alam kan sebetulnya. Dia menjadi tanda saintifik. Nah, yang menarik adalah, ini udah maghrib ya. Tanda saintifik ini kemudian dia masuk kemudian menjadi tanda kultural gitu loh. Kenapa? Karena proses kita menginterpretasikan, memahami, membayangkan itu sudah menjadi proses kultur gitu loh. Nah, gitu. Makanya muncul ibad-ibad yang bermacam-macam dan seterusnya. Itu ininya itu ya. Jadi itunya. Jadi dia ada di alam sebagai real system gitu loh ya. Tetapi dia tidak bisa dilihat, gitu kan begitu ya. Dia baru bisa dilihat dalam proses saintifikasi melalui mikroskop. Sains inilah kemudian dia memindahkannya ke dalam kultur. Makanya kemudian dia menjadi mitos gitu loh. Mitos saintifik itu kan kalau sudah gitu dia menjadi kultural juga gitu loh. Ya gitu ya. Jadi kita yakin bahwa objek itu ada bentuknya ini karena berdasarkan mikroskop itu. Nah, itu keyakinan itu kemudian tanpa kita pertanyakan kan, tanpa kita berpikir kritis dan lain-lain, itu menjadi kultur sebetulnya. Makanya tadi ketemu dia antara mitos saintifik itu dengan mitos antropologis gitu loh ya, atau dengan mitos kultural gitu loh ya. Kita meyakini itu ada, ya kan seperti itu ya. Tanpa kita harus melihat langsung ke mikroskop kan gitu. Ya kan? Dan ini wujudnya gitu loh ya. Dan itulah kemudian bahasa yang dituliskan di Kompas itu saya mengatakan bahasa yang mengatasi sains gitu loh. Seperti kita ini sakit kepala kita ini sakit kepala sebelah. Kita kan minum migrain, gitu loh ya. Tidak minum Bodrek misalnya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa migrain itu obat sakit kepala sebelah. Dari mana kita tahu itu? Itu kan dari bahasa, misalnya dari
iklan dan lain-lain gitu loh. Kan kita tidak pernah memeriksa langsung ke migrainnya karena gitu. Nah, migrain itu sebagai sebuah obat, dia realitas saintifik gitu loh ya, realitas sains. Kemudian ketika dia masuk menjadi obat sakit kepala sebelah, dia menjadi kultur dan kita yakin itu gitu loh. Ya. Nah, kita proses ini menjadi sama ketika kita menyikapi COVID ini, virus ini gitu loh. Ya. Mungkin itu saya tidak apakah nyambung atau enggak dengan pertanyaan tadi. Jadi bagaimana kita melihat virus ini sebagai satu fenomena alam yang kemudian berpindah dia menjadi fenomena kultur dengan mediasi sains gitu loh. Maksud saya begitu mungkin. Oke, Pak. Ya, Mas Yurip ya. Iya, Pak. Ini mungkin satu lagi, Pak. Secara singkat dan terakhir. Ada Pak Ramok, silakan Pak Ramok. Halo, Pak Ramok, silakan. Halo. Assalamualaikum. Sore. Sore. Surabaya ya. Tentang ini kayaknya ada ruang untuk persoalan ya mungkin bisa dikatakan antara etik sama estetik ya. Jadi misalnya penamaan pada perspektif bencana saja misalnya. Badai besar itu diberi nama cempaka, dahlia begitu ya. Jadi ketika saya pernah diskusi hal-hal seperti ini dengan teman-teman di BMKG begitu, kenapa main yang indah-indah padahal yang datang bencana gitu ya. Diberi nama yang indah tuh, dahlia, cempaka, terus apa? Bahkan yang nama laki dan perempuan yang bagus, Esther Fernando dan lain-lain. Ternyata salah satu motivasi mereka membuat penanda dari bencana yang merusak jadi sesuatu yang itu salah satunya adalah alasan mereka ya, memperkecil atau mengurangi persepsi bahaya dari bencana tersebut. Tapi padahal di realitasnya kalau kita berpikir secara rasional, ketika masyarakat ini yang namanya cempaka yang merusak jembatan kami gitu. Nah, ada jarak antara penanda dan petanda yang akhirnya malah kontras, malah saling menolak gitu. Itu mungkin bagaimana kalau Pak Acep melihat secara seminar? Oke, saya kira kan artinya pemberian nama itu juga apa dasar risetnya kan gitu. Ini Mas Ramoka sedang meriset itu ya. Jadi menurut saya itu menjadi penting tuh riset itu. Kan tidak bisa juga kita memang membuat tanda yang kemudian sebaliknya namanya indah kok realitas. Itu kan menjadi realisme puitik atau apa istilahnya gitu ya. Jadi mengindahkan realitas yang sebetulnya tidak indah gitu kan. Itu kan juga berbahaya juga gitu loh ya. Jadi tapi maksud saya bagaimana kemudian membuat satu tanda itu dia misalnya keras atau dia berbahaya gitu kan. Nuansa itu kan juga harus ada gitu loh. Tapi ketika mengatasinya gitu kan, ketika mengatasi itu kemudian jangan sampai terjadi kemudian justru makin merusak gitu loh. Justru makin menambah yang tadi bencana dan lain itu menjadi sangat ini di dalam dampaknya gitu loh ya. Kalau proses penamaan menurut saya memang itu harus dipertimbangkan juga, jangan sampai itu tadi gitu loh. Jadi jangan mengindahkan realitas juga gitu loh ya. Jangan mengindahkan realitas gitu loh. Tapi membuat realitas itu memiliki benang merah dengan nilai-nilai kemanusiaan itu gitu loh ya, sehingga kemudian ini dalam soal mengatasi dampak gitu ya kan, kita istilah-istilah tadi saya dalam konteks mengatasi dampak gitu, itu tidak kemudian malah memperparah realitas yang sudah kacau itu gitu loh ya, kayak gitu. Jadi memang pada akhirnya kita akan kembali kepada kebutuhan tingkat penelitian kita, tingkat riset kita terhadap berbagai fenomena sebelum ia ditandai, sebelum ia diberi nama, dan sebelum ia kemudian juga dihadapi. Saya kira begitu ya. Jadi ada kontennya itu, kemudian ekspresinya seperti apa. Kalau dalam semiotika Zalcman kan begitu ya. Jadi kontennya kalau danger di dalam level ukuran air yang ini itu kemudian efeknya apa gitu loh. Ekspresinya seperti apa gitu loh ya. Jadi itu harus dilihat. Jadi memang basicnya memang harus riset gitu loh. Basicnya harus penelitian. Dan itu sedang dilakukan oleh Mas Ramok toh, antara lain. Oke, saya kira itu ya. Kita sudah maghrib ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kira kita sudah mengisi waktu ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ini Pak. Ya kan.
ya kan? Ya diskusi. Terima kasih Pak Acep. Terima kasih banyak Pak Mungkin ini Acep. ya lemah-lemahnya iman bisa mencegah kita untuk tidak melakukan bunuh diri gitu. Oke, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Nuhun, Pak. Pak.